Salam hangat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sedang mendengarkan di kanal Keindahan Senja Kehidupan. Sebuah kisah tentang pernikahan yang baru seumur jagung, di mana seorang ibu mertua dengan nada menekan berkata, pilihan pertama, kamu resign dan urus rumah. Pilihan kedua, setor 7 juta setiap bulan. Suamiku terdiam selama 10 detik lalu menjawab, mulai besok kami akan pindah. Hujan bulan Januari di Depok membuat udara sangat lembab. Gang kecil di perumahan itu basah kuyup seolah baru saja disiram air. Sore itu, di dalam rumah 3 lantai milik keluarga suami, aroma makan malam tercium sangat menggugah selera. Namun hatiku justru mulai membeku dari sebuah meja makan yang kukira akan membawa kedamaian. Namaku Hana Pertiwi, 34 tahun, bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan desain interior. Aku berpacaran dengan Mas Rizky Pratama selama 19 bulan sebelum akhirnya bersedia menikah dengannya. Mas Rizky 4 tahun lebih tua dariku, bekerja sebagai insinyur pengawas proyek dan pernah bercerai hampir 3 tahun yang lalu. Di masa awal kami dekat, aku bertanya langsung, Mas Rizky, aku tidak takut kamu pernah gagal berumah tangga. Aku hanya takut kamu menyembunyikan sesuatu yang nantinya akan membuatku menyesal. Ia menjawab bahwa pernikahannya dengan mantan istrinya hancur karena tekanan keluarga, masalah uang, dan karena ia terlalu lama diam. Ia tidak berani mengklaim dirinya tak bersalah. Sebelum menikah, ibu mertuaku, Ibu Lestari, menggenggam tanganku di depan kedua keluarga besar. Sebagai menantu, beliau awalnya tidak menuntut banyak. Kalian tinggal saja di kamar lantai 2, biar stabil dan tidak usah repot sewa kontrakan, katanya. Aku mempercayainya dan setelah menikah aku menggunakan uang tabunganku untuk merenovasi kamar tersebut. Kamar itu dulunya hanya gudang penyimpanan, cat temboknya mengelupas, tirainya pudar. Aku mengecat ulang, mengganti gorden, memasang pemanas air, dan membeli kulkas kecil. Aku berpikir, rumah tidak perlu terlalu besar. Asalkan hati penghuninya cukup hangat. Mas Rizky merasa bersalah. Biar Mas ganti setengah biayanya ya. Aku tertawa, kita sudah suami istri Mas, buat apa hitung-hitungan denganku? Di hari-hari pertama, Ibu Lestari masih sering bertanya apakah aku lelah sepulang kerja. Namun, sekitar 2 minggu kemudian, nada bicaranya mulai berubah. Suatu malam aku pulang larut karena harus tutup buku di kantor. Beliau berdiri di pintu dapur dan mengeluh. Perempuan kalau sudah bersuami, pekerjaannya jangan terlalu diforsir. Kalau cuma pintar di luar tapi membiarkan dapur dingin, nanti orang-orang malah menertawakan. Aku menjawab sopan, iya Bu. Besok Hana pulang lebih cepat untuk bantu ibu. Beliau tersenyum tipis. Ibu cuma mengingatkan, rumah ada menantu, tapi kalau meja makan selalu ibu yang urus, rasanya kurang pantas dilihat orang. Aku menelan ludah. Baru sebentar menjadi menantu, berdebat hanya akan menyiram bensin ke dalam api. Adik iparku Dinda berusia 30 tahun dan bekerja sebagai penjual online. Mulutnya sangat manis memanggilku Mbak Hana, tapi kata-katanya penuh duri. Pernah suatu kali saat aku sedang mencuci piring, Dinda bersandar di pintu dapur. Mbak kan kepala akuntan, pasti sudah biasa nyuruh-nyuruh bawahan ya. Tapi di rumah mertua beda loh, nggak ada slip gaji untuk ngitung kerjaan menantu. Aku hanya tersenyum membiarkannya. Namun sejak hari itu aku lebih memperhatikannya. Ibu Lestari sering menyinggung urusan dapur, sementara Dinda sering menyindir tentang menantu yang harus tahu diri. Sedangkan ayah mertuaku, Bapak Budianto, setiap kali mendengar hal itu hanya terbatuk pelan lalu membuang muka ke arah lain. Sore hari ke-37 setelah pernikahan kami, hujan turun lebih deras dari biasanya. Sepulang kerja, tanganku menyentuh pegangan tangga yang terasa basah dan dingin. Mas Rizky baru saja pulang dari proyek, kemejanya masih terkena debu semen. Setelah berganti pakaian, aku turun untuk membantu menyiapkan makan malam. Ibu Lestari menatapku dari kepala hingga kaki. Tumben pulang tepat waktu. Kalau begini terus kan rumah terasa lebih hangat. Aku tersenyum tipis. Iya Bu, hari ini pekerjaan Hana selesai lebih awal. Malam itu, seluruh keluarga duduk di meja makan. Pemandangannya sangat mirip dengan makan malam yang damai. Sayur asam yang masih mengepul, ayam goreng lengkuas, sambal terasi, dan tempe mendoan tertata rapi. Namun tiba-tiba Ibu Lestari masuk ke kamarnya dan membawa sebuah buku catatan bersampul coklat. Beliau meletakkannya di samping meja makan. Suara ketukannya membuat tanganku terhenti. Ia membuka buku itu dan meratakan halamannya. Ibu sudah memikirkannya. Rumah ini mulai sekarang harus punya aturan yang jelas. Aku mendongak. Mas Rizky juga meletakkan mangkuknya. Dinda berhenti bermain ponsel. Sudut bibirnya sedikit terangkat seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ibu Lestari menatap lurus padaku, suaranya tenang namun sedingin air sumur di musim hujan. Hana, ibu memberimu 2 pilihan. Pertama, kamu resign dan di rumah saja. Urus masak, belanja, mencuci, merawat mertua dan bantu-bantu kalau ada acara keluarga atau selamatan.
Perempuan kalau sudah menikah bisa menjaga dapur, berarti bisa menjaga rumah tangga. Sepasang sumpit di tanganku jatuh perlahan ke tepi mangkuk. Beliau melanjutkan, kedua, kalau kamu masih mau bekerja dan tidak bisa mengurus rumah, maka setiap bulan kalian harus setor ke ibu 7 juta rupiah. Itu untuk uang rumah, listrik, air, dan kebutuhan bersama. Kalian tidak bisa tinggal di sini gratis, makan di rumah mertua, tapi bertingkah seperti anak kos. Aku menatap kamar lantai 2 yang baru saja dicat dan bau catnya belum sepenuhnya hilang, menatap kulkas kecil yang kubeli dengan uang bonusku, lalu menatap ibu mertuaku orang yang sama yang menggenggam tanganku sebelum pernikahan dan berkata, tinggal saja di sini biar stabil. Tiba-tiba aku merasa udara dingin di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa dingin yang merayap di dadaku. Aku belum mengatakan sepatah kata pun, tapi dalam hati aku mengerti kamar ini tidak hanya lembab karena cuaca. Ada sesuatu di rumah ini yang jauh lebih lapuk dan berjamur daripada tembok tuanya. Makan malam-malam itu masih hangat, tapi bagiku semuanya tiba-tiba terasa hambar. Ibu Lestari menopang tangannya di tepi meja, menatap kami satu persatu. Bapak Budianto yang sedang memegang mangkuk nasi terdiam. Dinda duduk di sebelah ibunya, matanya berbinar menantikan reaksiku. Sedangkan Mas Rizky duduk di depanku, alisnya sedikit berkerut, namun belum bicara. Ibu Lestari mengetuk buku catatannya pelan. Ibu perjelas dari sekarang, biar nanti tidak ada yang bilang ibu tidak adil. Rumah ada yang tua, ada yang muda, harus ada aturan, tidak bisa seenaknya sendiri. Aku berusaha menjaga nadaku tetap lembut. Iya bu, silakan bicara, kami dengarkan. Beliau menatapku, tatapannya tak lagi selembut saat hari pernikahan. Kamu kerja seharian, malam pulang pasti capek, ibu mengerti. Tapi sebagai menantu di rumah ini, tidak bisa urusan makan ibu yang siapkan, rumah ibu yang urus, sementara kamu cuma bawa tas pergi kerja lalu pulang langsung istirahat di kamar. Nanti orang luar menertawakan ibu. Sebelum aku sempat menjawab, beliau membalik halaman bukunya. Ibu sudah hitung. Kalau kamu resign, kamu bisa urus semua. Ibu sudah tua, tidak bisa terus-terusan memaksakan diri. Kata, resign, jatuh ke meja makan seperti sebongkah batu. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk naik dari staf akuntan biasa menjadi kepala akuntan. Aku pernah begadang hingga jam 1 atau 2 pagi demi menutup laporan. Pernah dimarahi klien, ditekan bos soal target, hingga menggigit bibir belajar lebih giat agar tidak kalah dari siapapun. Pekerjaan itu bukan sekadar gaji bagiku. Itu adalah tulang punggung harga diriku. Aku menatap Ibu Lestari. Bu, maksud ibu Hana harus berhenti dari pekerjaan Hana sekarang? Beliau mengangkat alis. Ya iyalah, perempuan kalau sudah menikah harus memprioritaskan keluarga. Laki-laki pencari nafkah, perempuan penjaga surga, rumah tangga. Kalau kamu sibuk di jalanan, siapa yang mau jaga surga ini? Dinda tertawa kecil. Mbak Hana kan kepala akuntan pasti sibuk banget. Tapi kalau sesibuk itu, buat apa nikah kan bu? Rumah ini bukan hotel, seenaknya mau pulang jam berapa? Aku mencengkeram sumpitku erat-erat. Suara Dinda tidak keras, tapi cukup membuat wajahku memanas. Aku bukan orang yang malas. Sejak tinggal di rumah ini, setiap kali pulang cepat aku selalu ke dapur membantu. Jika sibuk aku selalu membeli buah atau sarapan untuk mertuaku. Namun ternyata di mata mereka semua itu tidak pernah cukup. Ibu Lestari melanjutkan dengan nada datar. Tapi kalau kamu sayang pekerjaanmu, ibu juga tidak memaksa. Tapi semuanya harus adil. Mulai bulan depan kalian setor 7 juta per bulan. Uang rumah, listrik, air, dan belanja. Kalau nyewa rumah yang layak di Depok sekarang ini juga nggak murah. Aku mendongak bu, sebelum nikah ibu bilang kami tinggal di sini biar stabil. Ibu tidak pernah bilang kami harus nyewa. Lagi pula kamar lantai 2 juga sudah Hana perbaiki pakai uang sendiri. Ibu Lestari memotong ucapanku. Kamu yang perbaiki, kamu yang nikmati, siapa yang suruh? Apa kamu pikir dengan modal ngecat tembok sama beli kulkas kecil kamu sudah jadi nyonya rumah? Napasku tercekat. Kalimat itu tidak hanya menyapu bersih usahaku, tapi juga menyapu bersih janjinya sendiri. Aku menoleh ke arah Bapak Budianto. Ayah mertuaku itu menunduk mengambil sayur, tapi sayur itu jatuh kembali ke mangkuk. Ia melihat semuanya, mendengar semuanya, namun tetap diam. Orang bilang, hal yang paling menakutkan dalam rumah bukanlah orang yang bersuara keras, melainkan orang yang tahu mana yang benar dan salah, namun memilih duduk diam. Saat aku masih terdiam, Dinda menyela. Mbak Hana, 7 juta buat Mbak pasti nggak ada apa-apanya kan? Mbak kan kepala akuntan. Lagi pula kalau Mbak nggak mau resign buat bantu ibu, wajar dong bayar iuran. Masa mau bebas kerja tapi mau tinggal gratisan di rumah mertua, agak aneh aja kedengarannya. Dia memanjangkan kata terakhirnya, bibirnya melengkung. Aku menatap Dinda dengan tenang dan bertanya, kamu bilang Mbak tinggal gratisan. Tapi waktu sebelum nikah, ibu bilang mengizinkan kami tinggal di sini biar stabil. Kamu dengar nggak? Dinda sedikit tersentak tapi dengan cepat mengedikkan bahu. Dengar,
Terus kenapa? Tinggal biar stabil bukan berarti nggak punya tanggung jawab. Mbak nggak usah muter-muter pakai kata-kata. Jadi menantu kok setiap omongan dihitung kayak laporan keuangan, capek deh. Aku menarik napas panjang. Mbak memang akuntan, tapi Mbak tidak pernah menghitung-hitung soal kasih sayang dan budi pekerti. Mbak cuma takut pada kasih sayang yang di mulut terdengar manis tapi tangannya membuka buku tagihan. Ibu Lestari menutup bukunya, nadanya mengeras. Ibu sudah bilang jelas. Pertama, resign urus rumah. Kedua, tetap kerja tapi setor 7 juta tiap bulan. Kalau tidak bisa memenuhi salah satunya, angkat kaki dari sini. Rumah ini tidak memelihara orang yang cuma tahu kerja lalu numpang tidur. Tenggorokanku terasa pahit. Jika aku melawan, mereka akan bilang aku kurang ajar. Jika aku diam, mereka mengira aku setuju. Jika aku menangis, aku langsung kalah di meja makan ini. Aku menoleh menatap Mas Rizky. Ia masih duduk terdiam. 10 detik itu terasa sama panjangnya dengan sore hari yang lembab merayap di dinding. Aku teringat kata-katanya saat kami berpacaran. Aku pernah salah karena terlalu lama diam. Saat itu, aku percaya seseorang yang tahu dirinya salah tidak akan membiarkan istrinya sendirian. Namun percaya adalah satu hal, ketika benar-benar duduk di meja makan mertua, mendengar mertua memaksaku memilih antara karier dan uang sewa, aku baru paham bahwa perempuan menikah tidak takut miskin, mereka hanya takut suami yang duduk di sebelahnya membiarkan istrinya berjuang sendirian. Ibu Lestari menatap Mas Rizky. Kamu juga ngomong dong. Kalian mau pilih yang mana ibu? Tidak ada waktu dengar alasan berbelit-belit. Mas Rizky perlahan meletakkan sumpitnya. Suaranya sangat pelan menyentuh mangkuk. Namun seluruh rumah seolah menahan napas. Gerakannya tidak kasar untuk melampiaskan amarah, tidak juga menyerah. Di ruang makan itu, aku bisa mendengar suara itu sejelas ketukan di jantungku. Ruangan hening. Ibu Lestari sedikit bersandar menatap putranya seakan menunggu jawaban yang menuruti kemauannya. Mungkin beliau sudah terbiasa dengan Rizky yang suka mengalah, menunduk, dan menelan semuanya demi kedamaian rumah. Bapak Budianto masih menunduk. Dinda melipat tangan di dada, setengah menunggu, setengah merasa menang. Tanganku yang berada di bawah meja sudah sedingin es. 10 detik itu sungguh panjang. Bagi orang luar mungkin hanya sekejap mata, tapi bagi istri yang sedang dipojokkan 10 detik bisa terasa seumur hidup. Aku sudah bersiap mendengar Mas Rizky berkata, Hana, ngalah dulu sama ibu, atau biar kami bicarakan lagi nanti bu. Jika satu kalimat saja seperti itu keluar, aku tahu aku harus berdiri sendiri. Namun Mas Rizky mendongak. Suaranya tidak keras dan tidak membentak, tapi setiap katanya sangat jelas. Bu, istriku tidak akan resign untuk jadi asisten rumah tangga tak bergaji di rumah ini. Ibu Lestari tertegun. Senyum di bibir Dinda membeku. Mas Rizky menatap lurus ibunya dan melanjutkan. Kalau ibu butuh orang untuk bantu-bantu, kita bisa sewa ART harian. Kalau ibu butuh anak untuk berbakti, aku yang akan berbakti. Tapi ibu tidak bisa memaksa Hana membuang karier yang ia bangun lebih dari 10 tahun untuk diam di rumah melayani semua orang, lalu menyebutnya sebagai kewajiban menantu. Aku menoleh menatap suamiku. Pada detik itu, tenggorokanku tercekat. Bukan karena kata-katanya yang puitis, melainkan karena akhirnya ada seseorang yang melihat apa yang tak sempat kuucapkan. Ibu Lestari memukul meja. Kamu ngomong apa? Ibu ini ibumu atau orang luar? Ibu merawatmu hampir 40 tahun. Sekarang ibu minta istrimu di rumah urus keluarga saja. Apa ibu salah? Mas Rizky tetap tenang. Mengurus keluarga itu tugas suami istri, bukan alasan untuk memaksa seorang perempuan membuang kehidupan pribadinya. Hana itu istriku, bukan pembantu. Dinda langsung menyela. Mas ini ngomongnya seram banget. Siapa yang nyuruh Mbak Hana jadi pembantu? Ibu cuma minta Mbak tahu cara berbakti di mana-mana juga gitu. Perempuan kalau nikah tapi sibuk di luar, nanti kalau ada masalah rumah tangga malah nyalahin keluarga suami. Aku menatap Dinda. Dia bilang berbakti seringan bulu. Tapi berbakti versinya menuntutku membuang pekerjaan, pendapatan, dan harga diri. Di dunia ini banyak hal yang dibungkus dengan kata-kata indah. Namun isinya hanyalah rantai pengikat. Mas Rizky menoleh ke adiknya. Dinda, kamu jangan bicara seolah Mbak Hana tidak melakukan apa-apa. Sejak menikah, siapa yang renovasi kamar atas, siapa yang pasang pemanas air, siapa yang beli kulkas. Ibu yang janji kami bisa tinggal stabil di sini. Sekarang ibu pasang syarat. Kalau dari awal ibu bilang kamar ini disewakan, kami pasti sudah cari tempat lain. Ibu Lestari tersenyum sinis. Oh, ujung-ujungnya soal uang lagi. Ibu sudah tahu, perempuan yang makin pintar cari uang makin perhitungan. Dulu rumah ini juga pernah kemasukan perempuan yang kayak begitu. Ujung-ujungnya apa coba? Kata dulu itu jatuh dan kulihat bahu Mas Rizky menegang. Wajahnya tidak banyak berubah, tapi sorot matanya meredup seketika, seolah seseorang baru saja menyentuh luka lama yang berusaha ia tutupi. Aku perlahan bertanya,
Ibu sedang membicarakan Mbak Maya, kan? Ibu Lestari menoleh tajam padaku. Kamu baru berapa lama di sini sudah berani nanya masa lalu? Atau kamu mau pakai masa lalu suamimu buat maksa dia ngebela kamu? Aku menjaga suaraku tetap lembut tapi hatiku sudah dingin. Hana tidak memaksa siapapun, Hana cuma merasa aneh. Ibu bilang Hana perhitungan lalu mengungkit orang sebelum Hana. Apa berarti dulu Mbak Maya juga dipaksa menghadapi pilihan yang sama seperti Hana hari ini? Suasana di ruangan itu menegang. Bapak Budianto terbatuk tapi tetap tidak bicara. Mengalah mungkin membawa damai sesaat, tapi diam yang terlalu lama akan jadi alasan bagi orang lain untuk menginjak kita. Keheningan mertua lelakiku tidak membuat rumah tenang, justru membuat yang salah makin merasa benar. Dinda mengangkat dagu, Mbak Hana jangan samain diri Mbak sama Mbak Maya, dia itu nggak tahu cara jadi menantu malah bikin Mas Rizky menderita. Mas Rizky kan sudah pernah duda, harusnya Mbak lebih tahu diri dibanding orang lain. Sebelum aku menjawab, Mas Rizky menatap tajam adiknya. Jangan pakai status dudaku untuk merendahkan istriku. Dinda ternganga tapi tak bisa menjawab. Ibu Lestari menunjuk Mas Rizky. Rizky, kamu ngomong sama adikmu begitu. Sejak Hana masuk kamu berubah total. Dulu ibu ngomong apa saja kamu nurut. Sekarang ibu cuma ngingetin istrimu sedikit kamu langsung berontak. Mas Rizky menatap ibunya cukup lama. Saat ia berbicara, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Aku berubah bukan karena Hana, Bu. Tapi karena aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Wajah Ibu Lestari memucat. Rizky melanjutkan, dulu aku terlalu banyak diam. Aku pikir kalau aku ngalah rumah ini akan damai. Tapi kedamaian itu dibayar dengan air mata orang lain. Kali ini, aku tidak akan membiarkan istriku menderita seperti itu. Ibu Lestari berdiri secara kasar. Kursi kayunya bergesekan dengan lantai berbunyi nyaring. Kamu ngomong gitu buat nyalain ibu. Ibu ngelakuin ini semua demi rumah ini. Ibu suruh istrimu resign, biar dia bisa rawat keluarga. Ibu suruh setor 7 juta biar kalian punya tanggung jawab. Bukan karena ibu mau ngemis uang istrimu. Mas Rizky menjawab, kalau ibu butuh kami patungan, bicaralah baik-baik. Kalau rumah sedang kesulitan, kita bicarakan bersama. Tapi ibu tidak bisa janji A sebelum nikah, lalu setelah 37 hari ibu memojokkan istriku untuk resign atau bayar. Itu bukan mendidik menantu, itu memeras. Aku menunduk menatap mangkuk nasiku yang sudah dingin. Tiba-tiba hidungku terasa perih. Perempuan tidak butuh suami yang bisa menaklukkan dunia. Tidak juga butuh janji manis semanis madu. Kadang, perempuan hanya butuh suaminya berdiri di sampingnya pada saat yang tepat dan mengatakan hal yang adil. Itu lebih berharga dari emas. Ibu Lestari bergetar, hebat ya kamu. Baru nikah sebulan sudah belain istri mati-matian. Kalau merasa rumah ini susah ditinggali, pergi sana sewa kontrakan di luar biar kamu tahu kerasnya dunia. Mas Rizky berdiri. Ia tidak membentak, tidak memukul meja, tapi punggungnya tegap dan matanya tidak menghindar. Baik, Bu. Kalau ibu menganggap kamar lantai 2 itu rumah kontrakan, kami tidak akan menyewanya lagi. Ibu Lestari tertegun. Mas Rizky menoleh ke arahku lalu kembali pada ibunya. Mulai besok, aku dan Hana pindah. Setelah kata-kata Mas Rizky, makan malam itu bubar. Sayur asam di meja semakin dingin. Aku berdiri untuk membereskan piring karena kebiasaan, namun Mas Rizky menahan tanganku. Biarin aja, kita naik. Ibu Lestari langsung tersenyum sinis. Oh, baru dibela suami langsung merasa nggak perlu bersih-bersih lagi. Beruntung banget rumah ini. Aku berbalik ingin menjawab, tapi Mas Rizky menggelengkan kepala. Ia tidak ingin aku membuang tenaga untuk berdebat sekarang. Aku mengerti. Dalam pertengkaran semakin kita menjelaskan, lawan semakin punya alasan untuk bilang kita kurang ajar. Aku mengikuti suamiku naik ke lantai 2. Tangga rumah ini sempit, dindingnya lembab dan lengket saat disentuh. Dari bawah suara Ibu Lestari masih terdengar, ya Allah nasibku. Ngerawat anak laki-laki hampir 40 tahun, baru nikah sebulan sudah berani ngelawan ibunya. Punya anak laki-laki rasanya kayak nggak punya anak. Dinda menyela dengan suara melengking. Ibu jangan nangis. Udah Dinda rekam nih semuanya biar orang-orang tahu Mas Rizky nikah sama perempuan macam apa. Dulu menderita gara-gara mantan istrinya, sekarang dapat yang lebih jahat lagi. Mas Rizky menutup pintu kamar. Begitu pintu tertutup, kamar itu menjadi sunyi yang menyesakkan. Kesunyian itu bukan kedamaian, melainkan seperti selimut basah yang menutupi kepala kami. Ia bersandar di pintu cukup lama. Aku melihatnya, bahu kemejanya masih menyisakan noda debu proyek. Pria yang tadi berdiri tegak di depan ibunya, kini terlihat begitu lelah saat hanya berdua bersamaku. Ia berkata dengan suara serak, Hana, maafkan aku. Aku menarik koper dari bawah tempat tidur dan menjawab pelan, Mas sudah membelaku tadi. Tidak usah minta maaf untuk yang barusan. Ia menggeleng, bukan cuma soal barusan. Aku minta maaf karena membiarkanmu masuk ke jebakan yang sama yang pernah menghancurkan orang lain. Tanganku yang sedang memegang resleting koper terhenti. Orang lain itu Mbak Maya kan?
Ia tidak langsung menjawab. Keheningannya lebih berat dari sebuah pengakuan. Aku juga tidak memaksa. Aku tahu ada hal-hal yang jika orangnya belum berani membuka sendiri, kita paksa pun hanya akan membuat lukanya makin robek. Aku menunduk untuk menarik koper. Rodanya tersangkut sesuatu di bawah lemari. Kupikir itu kardus bekas, jadi aku menariknya keluar. Ternyata itu bukan kardus, melainkan sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat tua yang tertutup debu tipis. Ada bekas goresan panjang di sudutnya, seolah pernah dilempar ke pojokan. Ini punya Mas? Tanyaku. Mas Rizky melihat kotak itu, wajahnya pucat. Ia melangkah cepat seolah ingin merebutnya, tapi di tengah jalan ia berhenti. Tangannya mengambang di udara beberapa detik, lalu turun. Biar Mas yang buka. Suaranya begitu rendah hingga membuat hatiku ikut tenggelam. Ia meletakkan kotak itu di atas tempat tidur. Saat tutupnya dibuka, bau kertas tua dan kayu lembab menguar di ruangan. Di dalamnya ada foto pernikahan yang sudah menguning, tumpukan slip bukti transfer yang diikat karet, dan sebuah surat yang dilipat dua. Ujung surat itu lecek, seperti sering dibuka lalu dilipat lagi. Aku melihat foto pertama. Di foto itu Mas Rizky terlihat lebih muda, berdiri berdampingan dengan seorang wanita mungil, berwajah lembut dan tersenyum manis. Ia tidak berdandan menor tapi melihatnya membuat hati terasa hangat. Tipe perempuan yang sering dibilang orang tua pintar menjaga rumah. Mas Rizky berkata, itu Maya, mantan istriku. Dulu dia guru TK. Aku tidak bicara apa-apa. Aku mengambil tumpukan slip transfer. Hanya melihat beberapa baris pertama, punggungku terasa dingin. Berita transfer, uang rumah bulan ini, 5 juta. Transfer itu dilakukan kurang dari 2 bulan setelah pernikahan mereka. Aku mendongak menatapnya. Dulu ibu juga nyuruh Mbak Maya bayar uang rumah. Mas Rizky memejamkan mata. Sesaat kemudian ia mengangguk. Sebelum menikah, ibu juga bilang kami tinggal saja di kamar lantai 2 biar stabil. Waktu Maya masuk, dia juga ngerenovasi kamar ini. Tidak sebanyak kamu karena gaji guru TK kecil. Tapi dia beli gorden, spray, ganti meja belajar jadi meja kerja. Terus, belum lama, ibu mulai bilang Maya pulang mengajar terlalu sore, tidak bisa ngurusin makan malam keluarga. Mendengarnya, hatiku semakin berat. Ia melanjutkan, awalnya ibu minta Maya berhenti mengajar sore atau kurangi jam mengajar biar bisa pulang urus rumah. Maya nggak mau karena gajinya sudah kecil. Akhirnya ibu bilang, kalau nggak bisa bantu di rumah, setiap bulan setor 5 juta sebagai uang rumah dan uang makan. Aku tertawa sangat pelan, tapi bukan karena lucu. Ternyata skenario ini sudah lama dimainkan, hanya pemeran di meja makannya saja yang diganti. Mas Rizky menunduk, jari-jarinya bertautan erat. Dulu aku bodoh banget. Aku pikir 5 juta gak sepadan buat ribut sama ibu. Aku suruh Maya ngalah. Aku juga bilang jadi menantu jangan terlalu perhitungan. Ibu sudah tua, yang penting rumah damai. Aku menatapnya. Ada rasa marah, tapi amarah itu tidak meledak bising. Rasanya dingin karena aku perlahan mulai paham. Jika malam ini dia tidak membela, mungkin beberapa tahun lagi aku juga akan menjadi perempuan yang meninggalkan surat di laci. Aku mengambil surat itu. Ini dari Mbak Maya. Ia menatap surat itu lama, bibirnya terkatup rapat. Waktu Maya pergi, aku nemuin ini. Tapi aku gak pernah berani membacanya sampai habis. Aku tertegun. Ia menyimpannya bertahun-tahun tanpa membacanya, ia tersenyum getir. Karena aku takut, kalau aku baca sampai habis, aku gak bisa lagi nyalahin siapa-siapa. Di luar pintu, suara Ibu Lestari dari lantai bawah kembali terdengar. Nasibku menderita banget. Menantu yang dulu begitu, menantu yang sekarang malah lebih parah. Aku menatap kotak kayu di kasur, slip transfer tua, dan surat yang belum tuntas dibaca. Tiba-tiba aku merasa sebutan menantu yang dulu dari mulut Ibu Lestari bukanlah sekadar keluhan, itu adalah sebuah jejak. Jejak yang diinjaknya selama bertahun-tahun tanpa pernah ia hapus. Mas Rizky menyentuh ujung surat itu, suaranya tercekat. Hana, dulu aku pikir Maya meninggalkanku karena uang. Ibu bilang dia matre. Dinda juga bilang begitu, aku mempercayainya. Karena dengan mempercayai hal itu, aku gak perlu mengakui bahwa aku adalah suami pengecut. Aku meletakkan tumpukan slip itu dan berkata pelan, Mas Rizky, aku gak butuh kamu memaki dirimu sendiri. Aku butuh kamu melihat ini dengan jelas. Kalau ibu sudah melakukan ini ke Mbak Maya dulu dan hari ini ibu melakukannya kepadaku, ini bukan lagi sekadar salah paham di meja makan. Ia mendongak menatapku, matanya memerah tapi tidak menghindar. Aku melanjutkan, orang bilang sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Mungkin kotak di bawah lemari ini bukan untuk dilupakan, melainkan untuk menunggu hari di mana kamu harus melihat semuanya lagi. Ia tidak menjawab, hanya diam-diam membuka surat itu. Tangannya sedikit gemetar. Kamar lantai 2, tempat yang kupikir akan menjadi sarang pertamaku, tiba-tiba berubah menjadi tempat di mana masa lalu menatap tajam pada masa kini. Mas Rizky membuka surat itu sangat lambat.
Kertasnya sudah lemas, beberapa lipatannya memudar karena sering disentuh. Aku tidak tahu sudah berapa kali dalam beberapa tahun ini ia mengambilnya lalu meletakkannya kembali. Tulisan tangan Mbak Maya kecil, sedikit miring, lembut tapi rapi. Baris pertamanya tidak menyalahkan, hanya kalimat yang sangat biasa. Mas Rizky, saat kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah pergi dari kamar lantai 2 ini. Ku dengar napas Mas Rizky tertahan. Ia lanjut membaca. Awalnya suaranya jelas, lama-lama mengecil. Maya menulis bahwa di hari-hari awalnya menjadi menantu, ia juga percaya bisa mengalah demi kedamaian rumah. Pagi berangkat mengajar, sore pulang mampir pasar beli sayur dan lauk. Pernah ada anak muridnya sakit, ia lembur membersihkan muntahan dan mengganti baju si anak. Sesampainya di rumah, belum sempat masak ia sudah mendengar mertuanya menghela napas. Jadi menantu kok biarin keluarga nunggu makan, kamu mau jadi bu guru juga di rumah mertua. Hanya satu kalimat, tapi saat dibacakan terasa menyengat karena persis dengan apa yang Ibu Lestari katakan padaku beberapa minggu terakhir. Hanya beda nama. Maya bercerita pernah suatu kali ia demam ringan, berdiri memasak sayur sampai keringat dingin bercucuran. Mas Rizky belum pulang. Ibu Lestari masuk dapur melihat panci lalu berkata sinis, perempuan sakit sedikit saja manjanya minta ampun tiduran terus. Siapa yang mau urus rumah? Dulu ibu habis melahirkan langsung ke sawah. Gak ada tuh yang manja-manja. Aku melirik Mas Rizky, wajahnya pucat. Mungkin dulu Maya tidak pernah menceritakan ini padanya, atau jika bercerita pun, suaminya mendengar dengan telinga orang yang hanya ingin menghindari masalah. Surat itu berlanjut. Setelah dipaksa setor 5 juta per bulan, Maya mulai memutar otak. Gaji guru TK tidak besar. Ia mengambil les privat malam hari, membuat kerajinan tangan untuk dijual ke teman guru, dan akhir pekan menerima babysitting. Tapi semakin ia berusaha mencari uang, Ibu Lestari makin sering bilang ia gila kerja dan tak tahu mengurus keluarga. Saat Maya minta keringanan setoran, Ibu Lestari menyebutnya pelit dan menganggap rumah mertua seperti kos-kosan. Aku tidak tahu harus hidup bagaimana lagi biar ibu puas. Kamu pergi kerja, ibu nyuruh aku jangan telantarkan rumah. Kalau aku di rumah, aku tidak punya uang setoran. Kalau aku setor uang, ibu bilang itu kewajiban. Kalau kutanya baik-baik, ibu bilang aku perhitungan. Sampai di bagian itu, tanganku tiba-tiba mendingin. Jebakan paling menakutkan bukanlah dipaksa memilih satu di antara dua jalan, tapi membuat kedua jalan itu seolah menjadikan kita sebagai pihak yang salah. Mas Rizky berhenti membaca. Ia menutup matanya dengan tangan, tapi aku bisa melihat sudut matanya merah. Aku berkata pelan, lanjutkan bacanya mas. Jangan berhenti di bagian yang paling sakit. Ia mengangguk. Di surat itu, Maya bercerita pernah bertanya pada Ibu Lestari, mana uang yang dihitung sebagai bantuan, mana yang dihitung pinjaman, bolehkah ditulis di kertas? Ibu Lestari langsung ngamuk bilang Maya menganggap mertua kayak orang asing. Pakai kertas dan pena hitung-hitungan sama ibu yang melahirkan suaminya. Saat itu Dinda juga berdiri di samping ibunya sambil berkata bahwa Maya baru jadi menantu sudah mau bagi harta. Nanti bisa-bisa sekeluarga diusir ke jalan. Mendengar itu aku nyaris tertawa pelan. Betapa ironisnya. Nada yang sama, cara yang sama, hanya beda pendengar. Mas Rizky tidak bisa tertawa. Ia duduk di tepi kasur. Tangannya gemetar memegang surat. Dulu, Maya pernah cerita soal ini ke aku. Tapi aku nyuruh dia jangan diperpanjang. Aku bilang ibu gengsinya tinggi. Kamu baik-baikin aja nanti ibu juga ngerti. Aku menatapnya. Terus, ibumu ngerti nggak? Ia menunduk. Nggak, ibu makin ngelunjak. Aku nggak nyalahin kamu kalau kamu mau marah, Han. Kadang, sebuah pertanyaan yang tepat lebih menyakitkan dari 10 kalimat makian. Ia membaca bagian akhir surat itu. Pertahanannya hancur di kalimat-kalimat terakhir. Aku tidak takut miskin, aku juga tidak takut capek jadi menantu. Aku cuma takut setiap pagi bangun aku harus bertanya pada diriku sendiri, apakah aku ini istrimu atau cuma orang yang berdiri di rumahmu untuk bayar iuran, masak dan disalahkan atas kesalahan orang lain. Hal yang paling membuatku lelah bukan ibumu membenciku, melainkan kamu yang selalu melihatku terluka lalu menyuruhku untuk mengalah. Mas Rizky, aku pergi bukan karena tidak cinta lagi. Aku pergi karena aku tidak bisa hidup berdampingan dengan suami yang tidak berani melindungiku. Kamar menjadi hening. Di luar jendela kabut air menempel di kaca. Lampu langit-langit memantulkan cahaya kuning ke dinding cat baru. Cahaya yang beberapa hari lalu masih terasa hangat, kini terasa pucat pasi. Mas Rizky melipat surat itu tapi tidak mengembalikannya ke dalam kotak. Ia meletakkannya di atas lututnya. Kedua tangannya menutupi wajah. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku melihatnya menangis tanpa suara. Hanya tetesan air mata yang jatuh melalui sela jarinya ke lantai. Ia berkata terbata-bata, aku sempat mikir Maya meninggalkanku karena uang. Ibu bilang begitu, Dinda bilang begitu, saudara-saudara juga bilang begitu, aku percaya. Karena kalau aku percaya,
Aku nggak perlu mengakui bahwa akulah yang mendorongnya pergi. Aku duduk di sampingnya. Aku tidak langsung membujuknya. Kadang pria butuh menangisi kelemahan masa lalunya, tapi setelah itu ia harus bangkit. Tidak boleh menjadikan air mata sebagai alasan agar istri yang sekarang terus bertahan dalam penderitaan. Aku berkata, Mas Rizky, aku tidak memintamu sempurna. Semua laki-laki pasti pernah salah. Tapi kalau sudah tahu salah dan masih diulangi, itu bukan salah lagi namanya, tapi pilihan. Ia mendongak menatapku, matanya merah. Aku melanjutkan, aku tidak mau menjadi perempuan kedua yang menulis surat lalu pergi. Aku juga tidak mau nanti di masa depan kamu duduk lagi di depan kotak lain, memegang surat dariku lalu menangis. Kalau kamu sadar dulu kamu melukai Mbak Maya, mulai hari ini buktikan dengan tindakan. Ia mengangguk sangat pelan. Aku paham. Aku menatap lurus padanya. Belum, kamu belum paham sepenuhnya. Paham bukan cuma sekadar membelaku di meja makan. Paham itu berarti saat ibumu menangis, saudara menyalahkan, adikmu menyindir. Kamu tetap bisa bedakan mana yang benar dan salah. Berbakti pada orang tua bukan berarti membiarkan istrimu diinjak-injak. Air mata memang mengalir ke bawah, tapi bukan berarti orang tua berhak menggunakan air mata untuk memaksa anak hidup dalam kesalahan. Ia terdiam mendengarkannya. Kali ini di matanya tidak ada lagi penghindaran. Yang ada hanyalah rasa sakit dan sesuatu yang mengeras seperti besi yang baru ditempa api. Ia menggenggam tanganku. Hana, aku tidak akan membiarkanmu menulis surat seperti itu. Aku juga akan menemui Maya untuk minta maaf. Bukan agar dia memaafkanku, tapi untuk mengembalikan keadilan yang seharusnya kuucapkan sejak lama. Aku mengangguk, tapi sebelum itu kita harus pergi dari sini. Aku berdiri dan menarik koper ke tengah ruangan. Mas Rizky juga mulai mengemas pakaiannya. Tidak ada yang menyinggung soal makan malam tadi lagi. Karena setelah surat itu terbaca, soal 7 juta atau resign hanyalah pintu pertama. Di balik pintu itu ada sebuah rumah yang pernah menelan kesunyian perempuan lain lalu mengubah penderitaannya menjadi fitnah. Tepat saat aku menutup resleting koper, terdengar suara tangisan Ibu Lestari dari bawah. Kali ini tangisannya lebih keras, memanjang seolah sengaja agar seluruh gang mendengarnya. Ya Allah. Anak laki-lakiku ninggalin ibunya. Suara tangisan Ibu Lestari dari lantai bawah terdengar bergelombang, kadang tinggi, kadang rendah, persis seperti rumah yang sedang berduka cita. Aku berdiri di tengah kamar, tanganku masih bertumpu pada resleting koper, hatiku terasa dingin. Orang bilang kalau menangis karena sakit hati sungguhan, suaranya pasti tercekat, tapi tangisan ibu mertuaku saat ini terdengar sangat jelas tiap kata-katanya. Seolah sudah disusun rapi agar siapapun yang mendengar paham maksudnya. Ya Allah, menderita banget hidupku. Besarin anak laki-laki 38 tahun, baru nikah sebentar udah ninggalin ibunya. Orang punya anak laki-laki buat sandaran masa tua, lah aku punya anak yang gak punya. Mas Rizky berdiri di samping tempat tidur. Tangannya yang sedang melipat baju terhenti. Aku melihat rahangnya mengeras. Anak mana yang dengar ibunya menangis seperti itu tidak sakit hati meski ia tahu ibunya salah. Darah daging memang ikatan yang tidak mudah diputus. Tapi kalau tali itu terus dibiarkan ditarik orang lain, lama-lama akan mencekik leher sendiri. Aku melangkah, menaruh tangan di bahunya. Mas, jangan turun pas lagi emosi. Ia menoleh ke arahku, matanya masih merah karena surat Maya tadi, kini ditambah kelelahan. Aku tahu ibu sengaja biar aku luluh. Aku mengangguk, bukan cuma luluh, ibu sengaja biar sekeluarga besar dengar. Benar saja, tak sampai semenit kemudian, suara Ibu Lestari makin jelas, seolah ia sengaja membuka pintu ruang tamu. Ponsel Mas Rizky juga mulai menyala terus-menerus, layar menunjukkan panggilan video dari grup WhatsApp keluarga besar Budianto. Ia menatapku, aku menatapnya. Kami sama-sama paham beliau sudah mengumpulkan massa. Mas Rizky belum mengangkat teleponnya, tapi dari bawah suara Ibu Lestari kembali menggema. Bapak Ibu Pak De Bude coba dengerin, sakit gak hatiku? Aku gak nuntut macam-macam. Suami istri tinggal di rumahku, pakai listrik airku, aku cuma minta menantuku di rumah urus keluarga. Atau kalau enggak ya patungan 7 juta sebulan biar punya tanggung jawab. Menantuku malah ngasut suaminya pindah rumah. Baru jadi menantu sebentar udah berani misahin anakku dari rumahku. Aku berdiri mematung. Ceritanya begitu lancar, tapi beliau sengaja memotong bagian yang merugikannya. Beliau tidak menyebutkan bahwa sebelum menikah ia berjanji kami boleh tinggal agar stabil. Ia tidak menyebutkan aku pakai uang sendiri untuk merenovasi kamar lantai 2. Apalagi soal memaksaku memilih antara berhenti kerja atau bayar uang 7 juta. Di bawah, suara Dinda menimpali dengan nada manis tapi tajam. Ibu udah, jangan nangis terus. Ini udah Dinda rekam semua kok, biar keluarga pada tahu Mas Rizky dapat istri macam apa. Dulu Mas Rizky udah menderita sama mantan istrinya, sekarang malah dapat yang lebih sadis. Ponsel Mas Rizky bergetar, notifikasi pesan bermunculan.
Seorang paman mengirim pesan, "Rizky, ibumu udah tua, jangan gara-gara perempuan kamu bikin ibumu sakit hati." Seorang bibi lain menulis, "Baru nikah udah berani narik suami keluar rumah, harus dididik itu istrimu. Kalau enggak nanti dia ngelunjak ke keluarga besar." Lalu ada satu pesan yang membuat tulang punggung merinding. Dulu si Maya juga gitu. Sekarang si Hana, rumah ini memang sial dapat menantu. Aku menatap kata juga gitu dan merasakan tenggorokanku tercekat. Ternyata dulu Mbak Maya juga pernah dihakimi di meja keluarga seperti ini. Seorang perempuan didorong sampai ke ujung jurang, lalu saat ia memilih pergi, seluruh keluarga meneriakinya sebagai perusak rumah tangga. Orang bilang mulut tetangga itu tajam, tapi dalam banyak keluarga, badai paling mematikan justru datang dari kerabat sendiri. Mas Rizky memegang ponselnya, tangannya gemetar. Tapi kali ini tatapan matanya berbeda, bukan lagi kepanikan anak yang takut ibunya marah. Di matanya ada rasa sakit, rasa bersalah, dan sebuah percikan api yang menyala. Ia meletakkan ponsel di atas meja rias, lalu menyalakan fitur perekam suara. "Mas mau ngapain?" tanyaku pelan. "Aku mau turun nanya yang jelas biar ibu nggak nyeritain setengah kebenaran lagi." Aku menahan tangannya. "Mas ingat ya, jangan teriak, mereka nunggu mas emosi biar gampang dibilang durhaka. Mas cuma perlu menanyakan fakta, makin tenang mas bicara makin susah ibu memutarbalikkan keadaan." Ia mengangguk lalu membuka pintu dan turun. Aku mengikutinya beberapa langkah di belakang berhenti di tikungan tangga. Aku tidak mau ikut campur tapi juga tidak ingin membiarkannya sendirian. Di ruang tamu Ibu Lestari duduk di kursi kayu jati. Satu tangan memegang dada, satu tangan memegang ponsel. Wajahnya basah oleh air mata, tapi saat melihat Mas Rizky turun, sorot matanya tajam. Dinda berdiri di sampingnya, ponselnya diangkat setinggi dada, jelas-jelas sedang merekam. Mas Rizky berdiri di depan ibunya, suaranya berat. "Bu," Rizky tanya sekali lagi, "sebelum nikah, apa benar ibu bilang kami tinggal di kamar lantai 2 biar stabil?" Ibu Lestari langsung menangis lebih keras. "Tuh kan Bude, Pak De dengar sendiri, dia nyidang ibunya sendiri. Aku cuma mau menantu yang tahu tanggung jawab, tapi dia nuduh ibunya penipu." Mas Rizky tidak terpancing. "Aku tidak nanya perasaan ibu, aku nanya fakta. Ibu janji ngizinin kami tinggal kan?" Ibu Lestari terdiam sebentar, hanya 1 detik tapi cukup bagiku untuk melihat air mata di wajahnya seolah berhenti tiba-tiba. Ia menatap ponsel di tangan Mas Rizky, nadanya mendadak dingin. "Kamu ngerekam ibu, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begini?" Si Hana. Mas Rizky meletakkan ponselnya di atas meja, layarnya masih menyala. "Aku ngerekam bukan untuk nyelakain ibu. Aku cuma pengen semua orang dengar cerita yang utuh. Dulu karena dengar dari satu pihak, Mbak Maya difitnah satu keluarga besar. Kali ini aku nggak mau Hana digitukan." Begitu nama Maya disebut, ruang tamu mendadak hening. Bapak Budianto yang sedari tadi duduk di pojokan mendongak. Dinda menurunkan sedikit ponselnya, wajahnya agak pucat. Ibu Lestari meninggikan suara, "Kamu diam. Perempuan yang kabur dari rumah itu apa urusannya sama ibu? Dia nggak becus jadi menantu, nggak becus jaga suami. Sekarang kamu malah belain dia di depan istri barumu." Mas Rizky menjawab dengan jelas, kata demi kata. "Dulu aku diam, makanya dia nggak ada yang ngebelain. Ibu bilang dia matre. Dinda bilang dia ngeremehin keluarga kita. Saudara-saudara percaya. Tapi hari ini ibu memperlakukan Hana sama persis kayak dulu. Ibu cerita aku ninggalin ibu, tapi nggak cerita kalau ibu sendiri yang bilang kalau nggak mau bayar angkat kaki. Ibu cerita istriku nggak tahu diri, tapi ibu nggak cerita kalau ibu maksa dia milih antara resign atau bayar 7 juta. Aku berdiri di tangga, kedua tanganku memegang erat pagar kayu. Saat itu aku tidak merasa menang, aku hanya merasa sedih. Seorang pria harus berdiri di antara ibu kandungnya dan kebenaran itu bukan hal mudah. Tapi jika ia terus bersembunyi, yang akan menanggung lukanya adalah istrinya. Ibu Lestari menoleh ke sekitar, melihat Bapak Budianto memandangnya dengan tatapan berbeda. Ia langsung menoleh ke arahku di tangga. "Kamu hebat ya, baru sebulan di sini udah ngungkit masa lalu buat mecah belah aku sama anakku." Aku turun 2 anak tangga, menjaga suaraku tetap tenang. "Ibu, kalau masa lalu itu bersih, nggak akan ada yang bisa memakainya untuk memecah belah. Hana nggak takut dengar fakta. Hana cuma takut tinggal di rumah yang selalu memutarbalikkan fakta." Ibu Lestari kehabisan kata-kata, lalu memegang dadanya seakan mau menangis lagi. Tapi tangisan kali ini tidak semeyakinkan sebelumnya. Mas Rizky menatap ibunya dengan suara merendah. "Malam ini aku nggak mau ribut. Tapi mulai sekarang urusan rumah tanggaku harus dibicarakan dari awal sampai akhir, tidak dipotong. Aku tidak akan membiarkan Hana jadi korban kedua seperti Maya." Di luar halaman, angin malam berhembus membawa bau tanah basah. Aku menatap layar ponsel yang masih merekam, detiknya berjalan perlahan tapi pasti. Untuk pertama kalinya di rumah ini, air mata bukan lagi satu-satunya pihak yang berhak bicara. Setelah ucapan Mas Rizky,
Ruang tamu sangat sunyi, sampai suara detak jam dinding terdengar nyaring. Ibu Lestari duduk di kursi, sisa air mata di pipinya belum kering, tapi sorot matanya tak lagi menunjukkan penderitaan. Matanya menjadi tajam dan gelap, seperti seseorang yang baru saja ditarik keluar dari peran sandiwara yang ia mainkan sangat dalam. Bapak Budianto yang dari tadi diam akhirnya meletakkan cangkir tehnya. Suaranya serak. "Bu, soal si Maya dulu, apa benar gara-gara uang?" Ibu Lestari langsung menoleh tajam ke suaminya. "Bapak diam saja. Urusan perempuan Bapak tahu apa? Seumur hidup Bapak cuma tahu kerja lalu minum teh. Urusan rumah, anak, keluarga, aku semua yang ngurus. Sekarang Bapak juga ikut-ikutan mojokin aku." Bapak Budianto menunduk, tapi kali ini ia tidak langsung diam seperti biasanya. Ia menatap istrinya lama, tatapannya lelah dan sedih. "Aku bukan mojokin ibu. Aku cuma nanya, kalau dulu ada masalah yang belum jelas, biar Rizky luruskan." Disembunyikan terus juga, rumah ini nggak pernah damai. Ibu Lestari berdiri, sapu tangan di tangannya diremas hingga kusut. Damai atau enggak itu sejak anak ini nikah sama si Hana. Sebelumnya rumah ini baik-baik saja. Baru sebulan dia udah bongkar masa lalu. Ngomong-ngomongin mertua, ngerekam ibu mertua, punya menantu begini, mana ada rumah yang damai. Aku menuruni sisa anak tangga. Aku tidak ingin berdiri di atas melihat ke bawah. Juga tidak ingin sembunyi di punggung suamiku. Aku berdiri di sebelah Mas Rizky dan bicara jelas. "Bu, Hana gak pernah mau ngacak-ngacak rumah ini. Hana cuma gak mau dipaksa menerima tuntutan yang gak masuk akal. Lalu dibilang kurang ajar. Kalau dari awal ibu bilang kamar atas itu dikontrakan, Hana gak akan merenovasi. Apalagi setuju tinggal." Dinda tertawa sinis. "Mbak Hana ini pintar ngomong ya, baru nikah sebentar udah ngitungin duit cat tembok sama gorden. Bahkan akuntan apa-apa harus ada laporannya ya?" Aku menatap Dinda. "Mbak bukan ngitung duit cat, Mbak ngitung kebenaran. Dua hal itu berbeda." Dinda tercekat, wajahnya memerah. Ibu Lestari langsung menunjukku. "Kamu jangan menceramai anak perempuanku. Ini rumahku, aku yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal, siapa yang harus pergi dan berapa iurannya." Mas Rizky menyahut dengan nada berat tapi mantap. "Kalau begitu, kami yang pergi. Aku tidak akan berebut kamar atas dengan ibu, juga tidak akan membiarkan Hana tinggal di sini, di mana setiap makan malam terasa seperti sidang pengadilan." Ibu Lestari menatapnya, wajahnya berubah pucat. Mungkin saat itu baru ia sadar ucapan pindah dari anaknya bukan sekadar ancaman kosong. Ia berkata dengan suara bergetar, "Rizky, kalau kamu melangkah keluar dari pagar rumah ini, jangan panggil aku ibu lagi." Kalimat itu jatuh begitu berat. Kulihat tangan Mas Rizky sedikit tersentak. Tidak ada anak yang tidak sakit hati mendengar ibunya berkata begitu. Entah siapa yang benar atau salah, kata ibu selalu jadi titik terlemah di hati seorang anak. Ia memejamkan mata sebentar. Saat membukanya, matanya merah tapi suaranya tetap tenang. "Dulu karena takut dengan ancaman ini, aku kehilangan seorang istri. Kali ini aku tidak akan membiarkan keluarga kecilku hancur lagi." Ibu Lestari menganga tapi tak bisa bicara. Dinda segera memapa ibunya, suaranya setengah menangis menyalahkan kakaknya. "Mas Rizky, Mas masih anggap aku adik gak sih?" Ibu ngomong gitu karena sakit hati. "Tega, Mas biarin ibu begini." Rizky menatap adiknya. "Aku tetap kakakmu, tapi kamu harus paham, sayang sama ibu bukan berarti membenarkan kesalahannya. Aku tidak ingin pertengkaran ini berubah menjadi ajang menang kalah di depan orang tua." Aku kembali ke atas dan menurunkan 2 koper kami. Mas Rizky membantuku mengangkat koper yang lebih berat. Saat melewati Ibu Lestari, aku berhenti sejenak. "Bu, Hana gak pernah mau merebut anak ibu. Hana cuma mau suami, Hana bisa melindungi keluarga kecilnya. Kalau itu salah, Hana terima disalahkan. Tapi Hana tidak bisa resign, juga tidak bisa bayar 7 juta untuk janji yang diputarbalikkan." Ibu Lestari menatapku, matanya dingin. "Nanti kamu lihat sendiri, hidup di luar gak segampang yang kamu bayangkan." Aku menjawab pelan, "Iya Bu, Hana tahu dunia luar itu keras. Tapi susah di luar masih lebih mending daripada susah bernapas di dalam rumah sendiri." Bapak Budianto berdiri seolah ingin mengatakan sesuatu. Bibirnya bergetar, namun akhirnya hanya helaan napas yang keluar. "Rizky, ini sudah larut, apa nggak besok pagi saja?" Mas Rizky menatap ayahnya. "Pak, aku tidak marah sama Bapak. Tapi kalau malam ini aku bertahan, besok urusannya akan dipelintir lagi jadi anak durhaka dan istri kurang ajar. Aku harus bawa Hana keluar dari sini dulu." Bapak Budianto menunduk. Laki-laki yang seumur hidup memilih diam saat ingin mempertahankan anaknya pun tak tahu kalimat apa yang cukup kuat untuk diucapkan. Mas Rizky menggenggam tanganku keluar pintu. Teras rumah lembab, lantai keramiknya licin karena hujan. Cahaya kuning dari ruang tamu menyorot ke arah gerbang, memanjangkan bayangan 2 koper kami di halaman. Dari belakang, suara Ibu Lestari kembali melengking. "Pergi. Pergi sana, jangan pernah balik ngeluh sama aku."
Aku tidak menoleh ke belakang. Terkadang kita tidak menoleh bukan karena enggan, tapi karena takut hati kita kembali luluh. Aku takut melihat Bapak Budianto berdiri kaku, takut melihat Mas Rizky terluka, takut tangisan Ibu Lestari jadi tali yang kembali menyeret kami ke lingkaran setan. Sesampainya di depan gang, angin malam membuatku merinding. Mas Rizky memesan taksi online. Kupikir ia akan membawaku ke rumah orang tuaku, tapi ia menatapku dengan suara lelah namun tegas. Malam ini kita sewa kos-kosan dekat sini dulu. Aku tidak mau setelah keluar dari rumah ibu malah langsung numpang di rumah mertua. Aku mau kita mandiri meskipun mulai dari kamar kecil. Aku menatapnya di bawah lampu jalan. Pria di depanku ini tidak sempurna. Ia punya masa lalu, punya kesalahan, punya masa-masa lemah yang bahkan membuatnya malu pada dirinya sendiri. Tapi malam ini, setidaknya ia tidak membiarkanku berjuang sendirian. Aku mengangguk. Boleh, tapi besok pagi Mas harus ngelakuin satu hal. Apa? Tanyanya. Telepon Mbak Maya. Bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk minta maaf dengan pantas dan untuk tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu dulu. Ia terdiam. Mobil taksi lewat, cahayanya menyapu wajahnya lalu menghilang. Sesaat kemudian ia berkata sangat pelan, aku berhutang maaf padanya dan berhutang kejelasan padamu. Keesokan paginya aku terbangun di sebuah kamar sewaan kecil dekat halte Transjakarta Depok. Kamar itu hanya berukuran sekitar 10 meter persegi. Tembok cat kremnya sudah kusam. Kipas angin dinding berputar lambat, berbunyi berdengung seperti napas orang tua. Di luar, suara motor, tukang roti, dan orang-orang berangkat kerja terdengar sangat merakyat. Anehnya setelah semalaman batin diterpa badai, suara-suara biasa itu justru membuatku merasa masih bisa berdiri. Mas Rizky sudah duduk di tepi kasur. Kemejanya kusut karena hampir tak tidur semalaman. Di tangannya ada ponsel, layarnya menampilkan sederet nomor. Aku bertanya pelan, belum ditelepon. Ia menggeleng, aku takut. Aku bangun, merapikan rambutku yang kusut. Takut Mbak Maya nggak ngangkat. Atau takut dia ngangkat lalu ngomong kebenaran yang selama ini Mas nggak berani dengar. Ia menatapku, matanya berkantung tapi ia tidak marah dengan pertanyaanku. Sesaat kemudian ia berkata, dua-duanya. Aku diam sebentar lalu menjawab, kalau gitu makin harus ditelepon. Ada utang yang nggak ditagih pakai uang, tapi kalau didiamkan bunganya jadi dosa. Ia menunduk menekan tombol panggil. Panggilan pertama tak diangkat. Panggilan kedua juga. Di panggilan ketiga barulah terdengar suara wanita yang lembut namun dingin. Kamu telepon aku buat apa lagi? Hanya satu kalimat, tapi kamar ini seolah menyusut. Mas Rizky menggenggam ponselnya erat, suaranya serak. Maya, maaf ganggu kamu, aku tahu aku nggak punya hak, tapi aku mau ketemu kamu sekali. Di ujung telepon hening cukup lama. Lalu Maya tertawa pelan. Tawanya tidak ceria, lebih mirip tawa seseorang yang sudah terlalu sering mendengar permintaan maaf yang terlambat. Ketemu buat apa? Minta maaf lagi? Mas Rizky, ada kalanya permintaan maaf datang saat orangnya sudah nggak butuh lagi. Mas Rizky memejamkan matanya. Aku nggak minta kamu memaafkanku biar aku lega. Aku cuma mau tahu, dulu seberapa besar kesalahanku padamu. Kali ini ujung telepon hening. Aku duduk di sebelahnya tidak menyela. Walaupun aku istrinya sekarang, aku tahu telepon ini bukan urusan cemburu, ini soal keadilan. Beberapa saat kemudian Maya bicara, jam 10, Kafe Senja dekat TK Bayangkari tempatku mengajar dulu. Kamu datang sendiri. Mas Rizky menoleh ke arahku. Aku mengangguk pelan mengisyaratkan ia untuk setuju. Tapi Mas Rizky berkata, Hana akan ikut denganku. Tapi dia nggak akan duduk satu meja. Aku nggak mau nyembunyiin apapun lagi dari istriku. Di ujung sana kembali diam beberapa detik. Terserah kamu. Jam 10 kurang 10 menit kami tiba di Kafe Senja. Kafenya terletak di jalan kecil. Di depannya ada tanaman bunga kertas merah muda menjuntai. Di dalam terdengar alunan musik pelan, aroma kopi, panggang bercampur, wangi kayu tua memberikan kesan damai yang agak sendu. Aku memilih meja dekat jendela, beberapa langkah dari meja Mas Rizky, cukup untuk melihatnya tapi tak cukup dekat untuk membuat lawan bicaranya canggung. Aku tidak mau Maya merasa sedang dihakimi. Sesama perempuan, walau berada di dua titik waktu yang berbeda dalam hidup seorang pria, tetap harus saling menjaga martabat. Mbak Maya datang tepat waktu. Ia memakai kemeja biru muda, celana bahan coklat, rambutnya diikat rendah, wajahnya lembut namun tidak terlihat lemah. Tatapannya pada Mas Rizky sangat tenang. Itu bukan ketenangan orang yang sudah melupakan, melainkan orang yang sudah terlalu lama sakit hingga enggan memamerkan rasa sakitnya. Saat melewati mejaku, ia sedikit terhenti. Aku berdiri dan menunduk hormat. Halo Mbak Maya. Ia menatapku beberapa detik lalu mengangguk pelan. Halo Mbak Hana, sapaan itu berjarak namun sopan. Aku memahaminya. Ia duduk berhadapan dengan Mas Rizky. Mas Rizky mendorong kotak kayu kecil itu ke arahnya. Aku sudah baca suratmu.
Mbak Maya melihat kotak itu, ujung matanya sedikit bergerak, tapi dengan cepat ia menguasai diri. Kukira kamu sudah membuangnya. Nggak kubuang, aku cuma terlalu pengecut buat membacanya sampai habis. Mbak Maya menoleh keluar jendela kaca. Di luar sana, beberapa anak TK berseragam sedang dituntun gurunya menyeberang jalan. Ia melihat mereka lama lalu berkata, "Dulu aku mikir, asal aku ngalah, rumah tangga bakal damai. Pagi ngajar, sore mampir pasar, malam bikin RPP. Pernah aku baru selesai cuci piring seabrek, ibumu menghela napas, menantu kok nggak tahu ngurus rumah, cuma bisa bawa muka capek buat dilihat suami." Mas Rizky menunduk. Maya melanjutkan dengan nada datar. "Terus ibumu nyuruh aku berhenti ngajar sore biar bisa di rumah bantu beliau. Aku nggak berani resign karena gajiku kecil. Akhirnya beliau bilang kalau aku masih mau kerja harus setor 5 juta tiap bulan. Aku kasih. Habis itu minta lagi buat arisan, uang obat, uang perawatan, kecantikan Dinda pas mau lamaran. Kalau aku nggak ngasih, ibu nangis. Ibu panggil saudara-saudara dan bilang aku ngerendahin keluarga suami. Aku yang duduk di meja sebelah mengepalkan tangan memegang gelas. Kata-kata Mbak Maya tidak meledak-ledak, tidak ditambahi bumbu, tapi makin didengar makin menusuk. Karena aku baru saja melihat diriku di dalam ceritanya. Bedanya, aku lebih beruntung karena Mas Rizky segera bertindak. Mas Rizky berkata sangat pelan, "Maya, maafkan aku." Maya menatapnya. Di matanya tidak ada kepuasan balas dendam, hanya rasa lelah. "Aku datang bukan buat dengar permintaan maaf. Kamu mau tahu faktanya, biar ku beritahu. Uang 5 juta itu cuma alasan, ada yang jauh lebih mengerikan dari itu." Mas Rizky mendongak. Maya mengambil ponselnya, membuka galeri foto, lalu meletakkannya di depan Mas Rizky. Di layar tampak foto selembar surat perjanjian utang. Ujung kertasnya agak buram, tapi tanda tangan di bawahnya sangat jelas. Aku melihat Mas Rizky mengambil ponsel itu, memperbesar layarnya, dan wajahnya memucat. "Itu tanda tanganmu," kata Maya. "Di kertas itu memang namamu. Tapi aku nggak tahu apa kamu benar-benar menandatanganinya. Waktu itu ibumu nunjukin kertas ini padaku. Katanya kamu utang sama rentenir di luar, kalau aku nggak ikut bayar, rentenir itu bakal datang ke proyekmu dan bikin ribut. Ibumu bilang suami istri itu satu, utang suami berarti utang istri." Mas Rizky menggeleng keras. "Aku nggak pernah tanda tangan surat ini, aku nggak pernah minjem uang ini." Suaranya pecah di akhir kalimat. Maya menatapnya. Untuk pertama kalinya tatapannya goyah. Mungkin selama bertahun-tahun ia curiga, tapi belum pernah ada yang berdiri di depannya dan membenarkannya secara langsung. Ia berkata perlahan, "Ibumu pakai surat itu buat maksa aku bayar 250 juta. Aku jual perhiasan nikah, pinjam ke orang tuaku, ngutang kasbon di TK. Sampai akhirnya saat aku nggak punya apa-apa lagi buat diserahkan, beliau bilang aku menantu yang nggak berguna." Aku langsung berdiri, melangkah ke meja mereka. Tidak ada yang melarangku. Di layar ponsel, sekilas tanda tangan itu memang 80% mirip tanda tangan Mas Rizky. Tarikan panjang di huruf M, lengkungan di huruf R. Tapi makin dilihat, rasanya ada yang aneh. Seperti orang yang berusaha meniru cara jalan orang lain tapi ritmenya berantakan. Aku bertanya pelan, "Mas, boleh aku lihat lebih detail?" Mas Rizky memberikan ponsel itu. Aku melihat goresannya, lalu melihat tangan Mas Rizky yang gemetar. Angka, tanda tangan, dan dokumen adalah makananku sehari-hari. Tapi baru kali ini aku melihat sebuah tanda tangan yang terasa sangat kejam. Mas Rizky menatapku, suaranya parau. "Hana, kalau tanda tangan itu bukan milikku, lalu siapa yang tanda tangan?" Aku memegang ponsel Maya, menatap lurus ke tanda tangan di bawah surat utang itu. Aku meminta Mas Rizky mencari dokumen dengan tanda tangan aslinya. Ia buru-buru membuka tas kerjanya, mengeluarkan fotokopi kontrak kerja, kertas pembukaan rekening bank, dan beberapa berita acara serah terima proyek. Aku meletakkannya di sebelah layar ponsel, mengamatinya satu persatu. Maya duduk di seberang, tangannya berpegangan pada gelas yang mulai dingin. Ia tidak mendesak, matanya tak lepas dari gerakanku. Sedangkan Mas Rizky menahan napas. Aku menunjuk tanda tangan aslinya. "Mas, lihat ini." Tanda tangan asli Mas agak miring ke kanan, tarikan akhirnya menyapu ke atas. Orang yang tanda tangan ini biasa mengangkat pena dengan cepat. Tapi di surat utang ini bentuknya terlalu tegak, tarikan awalnya ragu dan bergetar, ujungnya menekuk ke bawah, tekanan penanya juga nggak rata. Mas Rizky mendekat, wajahnya makin pias. Aku melanjutkan, "Orang yang tanda tangan surat ini mungkin jiplak dari contoh aslimu. Tapi meniru bentuk itu gampang, meniru ritme kebiasaan tangan itu susah. Tanda tangan itu kayak karakter orang. Sekilas mirip, tapi kalau diteliti langsung ketahuan bedanya." Mbak Maya memejamkan mata dan mengembuskan napas panjang. Entah itu napas lega atau napas penderitaan. Mungkin keduanya. Mas Rizky bersuara parau dulu. "Ibu yang ngasih ini ke kamu." Maya mengangguk.
Ibumu bilang kamu pinjam uang di luar buat nutupin proyek. Kalau aku nggak ikut bayar, rentenirnya bakal ngamuk di tempat kerjamu. Ibumu bilang perempuan nikah harus pintar jaga harga diri suami. Aku takut kamu dipecat, takut kamu dihina orang. Makanya aku jual perhiasan nikahku duluan. Mas Rizky mengepalkan tangannya kuat-kuat. Aku sama sekali nggak tahu. Mbak Maya menatapnya, suaranya tetap tenang tapi sedih. Aku pernah nanya ke kamu, masih ingat? Aku nanya apa kamu punya utang? Kamu bilang aku terlalu curigaan, otaknya sudah dicuci sama ibu biar ngelihat apa-apa pakai kacamata duit. Mas Rizky menunduk. Tidak perlu dimarahi, kalimat itu sudah cukup menamparnya. Aku meletakkan ponsel ke meja. Mbak Maya, apa Mbak masih simpan dokumen yang lain? Mbak Maya menatapku sejenak, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar. Ujung amplopnya sudah lusuh, talinya sudah kusam namun diikat sangat rapi. Aku simpan kopiannya. Dulu aku menyimpannya bukan untuk balas dendam. Tapi karena aku takut suatu saat nanti kalau aku nggak punya bukti apa-apa, orang-orang bakal bilang aku mengarang cerita. Aku menerima amplop itu darinya. Di dalamnya ada beberapa surat perjanjian utang, surat pernyataan pelunasan bunga, bukti transfer, foto KTP Mas Rizky, dan beberapa catatan tulisan tangan. Aku menyebarkannya di atas meja. Aroma kopi di kafe masih semerbak, musik masih mengalun lembut, tapi di depan kami sekarang ini bukan sekadar pertemuan mantan dan istri baru, ini seperti membongkar berkas perkara yang penuh ketidakadilan. Aku membaca satu persatu. Ada surat utang 100 juta, utang 120 juta, pernyataan penggabungan bunga 80 juta, lalu ada 50 juta, 40 juta, 110 juta. Total pinjaman yang terindikasi memakai nama Mas Rizky sekitar 500 juta rupiah. Aku bertanya Mbak Maya, berapa banyak dari total ini yang sudah Mbak lunasi? Mbak Maya menjawab pelan, sekitar 250 juta. Ada yang aku transfer ke ibumu, ada yang ibumu minta tunai, ada yang ibumu kasih nomor rekening orang lain dan bilang itu rekening rentenirnya. Mas Rizky tiba-tiba berdiri dari kursi lalu terduduk kembali. Ia tampak seperti orang yang baru saja didorong ke dalam ruang gelap, menyentuh apapun yang dipegangnya adalah darah kering dari masa lalu. Nggak ada satupun yang masuk ke rekeningku. Aku membolak-balik tanda terima, mengecek nama penerima, nomor rekening, tanggal. Angka-angka ini memang benda mati, tapi saat ini mereka berbicara lebih keras dari pembelaan manapun. Nggak ada yang masuk ke rekening, Mas. Semuanya uang tunai atau ditransfer ke rekening perantara. Tapi nama penerimanya bukan Mas Rizky. Mbak Maya menatap Mas Rizky. Dulu aku udah bilang ada yang aneh, tapi kamu bilang jangan nuduh ibumu sembarangan. Mas Rizky memijat pelipisnya. Kulihat urat di pelipisnya menonjol. Aku ingat sekarang. Aku menoleh, ingat apa? Ia berkata lambat-lambat. Pernah sekali ibu pinjam KTP-ku. Katanya ada kenalan agen asuransi mau bikinin paket asuransi keluarga. Biar nanti kalau punya anak gak repot. Ibu megang KTP-ku hampir seminggu. Pas dibalikin aku gak nanya apa-apa. Punggungku langsung merinding. KTP, contoh tanda tangan, surat utang, rekening perantara, potongan-potongan terpisah ini mulai menyatu. Semakin menyatu, gambarannya semakin mengerikan. Ibu Lestari yang di rumah selalu bicara soal agama dan tata krama, yang kalau ketemu tetangga selalu mengeluh menantu zaman sekarang gak bisa urus rumah, ternyata merangkai skenario ini di balik punggung anak kandungnya sendiri. Aku mengelompokkan kertas-kertas itu. Sekarang kita jangan langsung menyimpulkan, tapi setidaknya ada 3 kejanggalan. Pertama, tanda tangan ini kuat dugaan dipalsukan. Kedua, uangnya tidak masuk ke Mas Rizky. Ketiga, dokumen pribadi Mas Rizky pernah ditahan ibumu dalam waktu yang cukup untuk difotokopi, diduplikasi, atau dipakai daftar pinjaman. Mas Rizky menatapku dengan suara bergetar. Hana, kalau memang ibu yang ngelakuin ini, berarti dulu aku ngebiarin Maya nanggung utang yang bukan utangnya. Mbak Maya memalingkan wajah. Aku melihat matanya memerah, tapi ia tidak menangis. Mungkin air matanya sudah habis bertahun-tahun yang lalu. Aku berkata, Mas Rizky, pertanyaannya sekarang bukan cuma siapa yang tanda tangan, tapi siapa yang nerima uangnya, lari kemana uang itu, dan berapa banyak lagi dokumen utang yang belum ketahuan. Sore itu kami keluar dari kafe membawa amplop berisi berkas. Mbak Maya tidak mengantar sampai ke pintu. Ia hanya berpesan padaku sebelum berpaling. Mbak Hana, aku tidak berharap Mbak membenciku. Aku cuma nggak mau ada perempuan lain lagi yang harus pergi dari rumah itu dalam diam seperti aku. Aku menjawab dengan tulus, aku nggak benci Mbak. Aku berterima kasih. Kalau nggak ada Mbak, aku mungkin cuma mikirin soal uang 7 juta. Aku nggak akan tahu kalau di baliknya ada jebakan sebesar ini. Ia mengangguk pelan. Tidak ada pelukan dramatis di antara kami, hanya rasa saling menghormati antara dua perempuan yang pernah berdiri di dua sisi luka yang sama.
Malam itu, di kamar kos kecil kami, aku dan Mas Rizky menggelar seluruh kertas di atas meja lipat kayu. Aku memotret setiap lembar, mencatat tanggal, nominal, dan nama penerima di buku agendaku. Mas Rizky mencoba menandatangani namanya berkali-kali untuk dibandingkan, dan itu membuat wajahnya makin mendung. Menjelang tengah malam saat aku baru saja menjepit dokumen terakhir, ponsel Mas Rizky tiba-tiba bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia menatapku. Aku mengangguk dan mengisyaratkan untuk mengaktifkan loudspeaker. Sejak semalam mengecek kertas-kertas itu, aku sudah mengerti satu hal. Dalam urusan uang, ucapan bisa diputar balikan, tapi angka dan tinta tidak bisa menjilat siapapun. Terdengar suara pria parubaya berat dan serak. Ini dengan saudara Rizky Pratama, saya orang yang dulu minjemin uang. Dengar-dengar kamu lagi nyari berkas utang lama. Mending kamu ketemu saya sebelum ibumu sempat ngilangin jejaknya. Setelah bicara, orang itu langsung mematikan telepon. Kamar kembali hening. Lampu jalan dari jendela menerangi tirai tipis dengan warna kekuningan pucat. Aku menatap Mas Rizky, sementara ia menatap layar ponselnya seakan melihat pintu neraka baru saja terbuka. Kami berdua tahu, di balik pintu itu pasti ada kegelapan yang jauh lebih dalam. Keesokan paginya, Mas Rizky menelepon balik nomor tak dikenal itu. Aku duduk di sebelahnya, tangan siap dengan buku catatan dan pulpen. Telepon diangkat dengan cepat, suara serak dan berat ciri khas perokok berat langsung terdengar. Rizky? Iya Pak. Bapak siapa? Panggil saya Pak Herman. Jam 9 di warung kopi Bu Titin dekat Terminal Depok. Kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya ibumu lakukan, datang ke sana. Tapi ingat, jangan bilang-bilang ibumu. Telepon kembali ditutup. Mas Rizky memandangku. Semalaman ia hampir tidak tidur. Matanya merah, pipinya makin tirus. Aku tahu sedang ada badai besar di batinnya. Seseorang yang baru sadar ibu kandungnya tega memakai namanya untuk utang, memasukkan tanda tangannya, dan memeras mantan istrinya, mana bisa langsung tenang. Aku menuangkan segelas air hangat untuknya. Aku ikut ya. Ia menggeleng. Keluargaku terlalu kacau. Aku gak mau narik kamu makin dalam. Aku menatapnya tajam. Aku sudah ditarik ke meja makan oleh ibumu, disuruh pilih antara resign atau setor 7 juta. Aku sudah ada di dalam masalah ini, Mas. Lagi pula, saat ini Mas butuh orang yang cukup logis untuk mendengar semuanya. Ia diam sejenak lalu akhirnya mengangguk. Warung kopi Bu Titin terletak di pinggir jalan raya dekat Terminal Depok. Pagi itu Jakarta sangat mendung, angkot dan bus keluar masuk terminal dengan suara klakson yang bersahutan. Suara teriakan kenek dan bunyi gelas kaca yang beradu terdengar riuh. Di tengah kebisingan itu, pria bernama Pak Herman duduk di pojok terdalam, membelakangi dinding. Di depannya ada segelas kopi hitam pekat dan sebuah tas kanvas hitam yang sudah usang. Usianya sekitar 60-an, kulitnya gelap, rambutnya beruban, perawakannya kurus namun sorot matanya setajam elang. Begitu melihat Mas Rizky, ia menatapnya lekat-lekat lalu berkata, "Kamu kelihatan lebih tua dari foto di KTP." Mas Rizky menarik kursi dan duduk. "Bapak pernah ketemu saya sebelumnya?" Pak Herman tertawa sinis. "Saya belum pernah ketemu kamu secara langsung. Dulu saya cuma lihat foto KTP, dokumen, dan tanda tanganmu. Orang yang datang utang ke saya itu bukan kamu." Kulihat tangan Mas Rizky di atas meja sedikit menegang. Pak Herman membuka tas kanvasnya, mengeluarkan tumpukan kertas yang dibungkus plastik bening. Ia mendorongnya ke hadapan kami. "Ini sebagian berkas yang masih saya simpan. Ibumu Bu Lestari. Dia pinjam uang ke saya berkali-kali. Kadang pakai namanya sendiri, kadang pakai namamu. Di kertas memang kamu yang utang, tapi yang bawa uangnya ibumu." Mas Rizky membalik setiap halamannya, wajahnya makin pucat. Ada surat utang 50 juta, 100 juta, ada pernyataan denda keterlambatan. Di bagian bawah beberapa kertas ada tulisan tangan. Ibu Lestari menerima dana mewakili putra kandungnya, Rizky Pratama. Ia bertanya dengan nada tertahan, "Kalau Bapak tahu yang nerima uang itu ibu saya, kenapa Bapak biarkan nama saya yang dicantumkan?" Pak Herman menyeruput kopinya, suaranya datar. "Kamu pikir saya bodoh percaya orang asing? Ibumu bawa fotokopi KTP-mu, bawa contoh tanda tanganmu. Dia bilang kamu tahu semuanya cuma lagi sibuk di proyek, makanya ibu yang wakilin. Dia nangis-nangis bilang pinjam uang buat berobat suaminya, buat biaya nikah anak perempuannya, buat nambah modal proyek anak laki-lakinya. Perempuan itu omongannya sangat licin, bukan pembohong amatiran." Mendengarnya, aku merasa ngeri. Pembohong yang ceroboh mudah ketahuan, yang paling menakutkan adalah orang yang memakai air mata, penyakit, anak-anak, dan dalih berbakti sebagai jubah menutupi utangnya. Mas Rizky berkata serak, "Bapak saya cuma sakit maag biasa, punya asuransi dari kantor. Keluarga kami gak pernah butuh uang berobat sebanyak itu." Pak Herman mengangguk, "Saya tahu belakangan. Awalnya saya juga mikir ibumu memang lagi susah.
Tapi lalu saya suruh orang ngikutin dia. Uangnya nggak lari ke rumah sakit, nggak juga buat urusan rumah tangga. Kamu tahu lapak kumuh di belakang pasar Kemiri. Mas Rizky berkerut kening. Di belakang tempat parkir lama. Benar. Siang hari kelihatan kayak gudang barang, tapi kalau malam pintunya ditutup rapat. Di dalamnya orang main judi togel, gaple, dan kartu pakai uang taruhan besar. Ibumu itu pelanggan setia di sana. Mas Rizky tersentak. Nggak mungkin. Pak Herman tidak membantah. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto lama dan meletakkannya di tengah meja. Fotonya agak buram, tapi wanita berjaket motif bunga dengan tas kulit coklat yang sedang menunduk keluar dari rumah berpagar besi itu benar-benar Ibu Lestari. Di foto lain ia berdiri di samping dua pria, di foto lain ia memegang tumpukan uang, dan ada foto ia menarik kerudungnya menutupi wajah berjalan tergesa-gesa seolah takut dikenali. Melihat foto itu punggungku merinding. Ibu Lestari di rumah selalu bicara tentang agama dan tata krama. Pagi-pagi ikut pengajian, ketemu tetangga mengeluh soal menantu. Tapi di foto-foto ini ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mas Rizky memegang foto itu, jarinya gemetar. Ibu saya, judi. Bukan cuma judi, jawab Pak Herman. Dia kalah lalu utang. Utang buat main lagi nggak bisa balik modal, utang lagi. Gali lubang, tutup lubang, bunganya berbunga lagi. Sampai satu titik, utangnya mencapai miliaran rupiah. Pas dia udah nggak bisa nutupin, dia beralih maksa mantan istrimu yang bayar. Kulihat Mas Rizky seperti baru saja ditinju tepat di dadanya. Ia menunduk, kedua sikunya bertumpu pada meja, napasnya berat. Pak Herman melanjutkan dengan lambat, saya tahu mantan istrimu si Maya. Guru TK itu wajahnya baik. Awalnya dia pikir suaminya benar-benar terlilit utang. Makanya dia jual perhiasan kawinnya, pinjem keluarganya buat transfer ke ibumu. Pas dia mulai curiga uangnya lari kemana, sejak saat itu ibumu pengen dia enyah dari rumahmu. Aku memejamkan mata, benar-benar kejam. Ia tidak hanya mendesak Maya keluar dari pernikahan, tapi mengubah Maya menjadi duri yang harus dicabut agar Ibu Lestari bisa menutupi kebusukannya. Mas Rizky terdiam mematung, sangat lama, barulah ia bicara dengan suara pecah. Selama ini aku memarahi Maya karena menuduh ibuku macam-macam. Aku bilang dia nggak tahu cara jadi istri yang mengalah. Ternyata orang yang kubiarkan pergi adalah orang yang berusaha menarikku keluar dari lubang neraka ini. Pak Herman menatapnya, sorot matanya, sedikit mereda. Saya nggak ikut campur urusan rumah tanggamu. Tapi saya tahu satu hal, orang yang udah kebiasaan utang pakai nama keluarganya nggak bakal bisa berhenti sendiri. Kalau nggak dicegah, dia bakal nyeret orang lain lagi ke jurang. Aku meletakkan tanganku di atas tumpukan kertas itu. Pak Herman, apa Bapak punya dokumen aslinya? Ada, tapi saya cuma kasih kopiannya. Kalau mau diurus jelas, harus ada pengacara, pencocokan bukti, dan saksi. Saya datang bukan buat sedekah. Saya mau uang saya kembali, tapi saya juga nggak mau ibumu terus-terusan pakai nama orang lain. Mas Rizky mendongak. Matanya masih merah tapi sekarang lebih jernih. Beri saya waktu, Pak. Utang yang memang saya pinjam akan saya lunasi. Tapi surat yang memalsukan tanda tangan saya akan saya usut tuntas. Soal uang yang ibu saya terima, dia harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Pak Herman mengangguk. Buktikan omonganmu. Dan hati-hati, kalau ibumu tahu kamu udah bongkar ini, dia nggak bakal tinggal diam. Sore harinya adalah acara peringatan 100 hari haul wafatnya kakek dari pihak ayah Mas Rizky. Sebenarnya setelah semua kejadian ini, aku sama sekali tak ingin menginjakan kaki ke rumah itu lagi. Tapi Mas Rizky benar, kalau kami diam, Ibu Lestari akan menceritakan versi karangannya sendiri. Dan sekali fitnah menyebar di telinga keluarga besar, kebenarannya akan sulit dipercaya seperti menyiram air ke daun talas. Di kamar kos, aku merapikan semua berkas ke dalam map plastik. Setiap lembar surat utang, fotokopi KTP, dan bukti transferku susun berdasarkan tanggal. Mas Rizky berdiri di dekat jendela, melihat jalanan yang macet di bawah. Ia bertanya, Hana kamu takut? Aku menjawab jujur, iya. Tapi yang aku takutkan bukan dimarahi ibumu. Aku lebih takut kalau aku diam. Suatu hari nanti orang-orang bakal ngomongin aku persis kayak mereka ngomongin Mbak Maya. Ia menoleh menatapku. Di matanya ada rasa bersalah, rasa sayang, dan tekad yang bulat. Aku gak akan biarin itu terjadi. Aku menyerahkan map itu padanya. Kalau gitu kita pulang. Tapi ingat, ini acara haul kakek. Ngomong apapun harus tetap sopan. Kita cuma butuh kebenaran, bukan keributan. Rumah 3 lantai di Depok itu sudah ramai saat kami tiba. Di halaman terparkir banyak motor. Dari arah dapur tercium wangi ayam goreng, opor, dan nasi tumpeng yang berbaur dengan asap kemenyan dan dupa dari ruang tamu. Suara denting piring dan ibu-ibu yang sibuk menata makanan terdengar akrab.
Di keluarga Indonesia, acara tahlilan atau haul bukan sekadar mendoakan leluhur, tapi juga ajang di mana keluarga besar saling mengamati satu sama lain. Begitu aku dan Mas Rizky melangkah masuk, suara tawa dan obrolan mendadak hening. Beberapa orang menoleh menatapku, ada yang menatap tajam, ada yang melirik sinis, lalu buang muka. Aku tahu mereka sudah mendengar cerita versi Ibu Lestari dari malam sebelumnya. Ibu Lestari duduk di ruang tengah memakai gamis coklat tua, lehernya memakai kalung mutiara. Wajahnya kelihatan lelah tapi penampilannya sangat rapi. Begitu melihat Mas Rizky, ia langsung mengambil tisu dan mengelap sudut matanya. Ibu tahu kok, anak laki-laki ibu biarpun lagi marah pasti ingat jalan pulang. Mau minta maaf ke ibu ya. Kalau istrimu udah sadar kesalahannya, ibu juga ikhlas maafin. Mendengarnya aku nyaris tertawa. Kami baru melangkah masuk dan beliau sudah langsung mendirikan panggung sandiwara. Di panggung itu, Mas Rizky adalah anak tersesat yang bertaubat. Dan aku adalah menantu kurang ajar yang memohon ampun. Seorang bibi yang berdiri dekat meja makanan berbisik, tapi cukup keras untuk kudengar. Perempuan baru nikah itu harusnya lembut. Sedikit-sedikit ngajak suami kabur dari rumah mana ada tata keramanya. Seorang paman Pakde menghela napas. Rizky, ibumu itu marah juga karena sayang. Jangan gara-gara pengantin baru, kamu bikin retak hubungan keluarga besar. Mas Rizky tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke ruang tengah, ikut duduk sebentar dan berdoa. Aku mengikutinya. Walaupun batinku kacau, aku mengerti ini acara mendoakan orang meninggal. Yang hidup dan bersalah adalah urusan yang hidup, leluhur tidak salah apapun sehingga amarah harus dibawa ke doa. Setelah selesai berdoa, Mas Rizky berbalik. Ia meletakkan map dokumen di atas meja kayu di dekat ruang tengah. Suara map menyentuh meja tidak keras, tapi cukup membuat banyak orang menoleh. Ibu Lestari mengerutkan kening. Kamu bawa apa itu? Mas Rizky menatap ibunya. Berkas, Bu. Aku minta izin bicara di depan Pakde, Bude, Om, dan Tante semua. Semalam ibu sudah menceritakan setengah dari cerita kita. Hari ini, aku mau kalian semua mendengar setengahnya lagi. Ibu Lestari langsung mengubah nada bicaranya. Ini pasti si Hana yang nyuruh kamu kan? Lagi acara haul kakek, kamu malah bawa kertas-kertas buat bikin ribut. Aku berdiri di dekat suamiku tanpa menyela. Aku tahu, sekarang waktunya ia yang bicara. Mas Rizky membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar surat utang dan meletakkannya di meja. Ini surat utang 100 juta, ini 120 juta. Ini surat penggabungan bunga, semuanya pakai namaku. Ada tanda tangan yang dimirip-miripkan dengan namaku. Tapi aku nggak pernah minjem uang ini, aku juga nggak pernah menerima sepeser pun. Suasana ruangan langsung menegang. Bapak Budianto keluar dari dapur, tangannya masih memegang lap meja. Ia melihat kertas-kertas itu, wajahnya pucat. Rizky, ini kertas apa? Mas Rizky menyerahkan satu lembar pada ayahnya. Bapak lihat sendiri. Tanggalnya cocok dengan waktu aku masih sama Maya. Uangnya nggak masuk ke rekeningku. Tapi ibu pakai surat-surat ini buat memeras Maya melunasi utang ibu. Ibu Lestari memukul meja sembarangan. Kamu dengar omongan si Maya terus pulang ngidang ibumu. Dia udah kabur bertahun-tahun masih aja belum ikhlas ngelepas rumah ini. Sekarang lihat kamu bahagia sama istri baru, dia datang buat ngehancurin lagi. Tepat saat itu terdengar suara motor berhenti mendadak di luar pagar. Aku menoleh. Mbak Maya melangkah masuk mengenakan kemeja putih dan celana hitam, tangannya memegang map kecil. Halaman rumah gempar. Ada yang mengenalinya, ada yang cuma tahu namanya dari gosip Ibu Lestari, menatapnya dengan waspada. Ibu Lestari langsung berdiri. Kamu masih berani nampakin muka di sini. Rumah ini nggak nerima kamu lagi. Maya tidak langsung masuk lebih dalam. Ia menunduk memberi hormat ke arah tempat doa leluhur, baru kemudian menatap Ibu Lestari. Saya datang bukan untuk menginap. Saya datang untuk mengambil kebenaran yang dulu ibu kubur pakai air mata ibu. Kalimat itu membekukan seisi ruangan. Maya meletakkan ponselnya di meja. Waktu saya pergi dari sini, saya nggak cuma ninggalin surat, saya juga nyimpen rekaman suara. Waktu itu saya pikir seumur hidup nggak akan saya pakai. Tapi hari ini, kayaknya keluarga harus dengar. Ibu Lestari menerjang maju mencoba merebut ponsel itu, tapi Mas Rizky dengan cepat menahannya. Ia menatap ibunya. Kalau ibu nggak salah, ibu takut apa? Wajah Ibu Lestari memucat pasi. Maya menekan tombol play. Awalnya terdengar bunyi kresek. Lalu suara Ibu Lestari terdengar sangat jelas. Kalau dia nggak mau bayar, suruh aja cerai. Gampang cari cewek lain yang mau dinikahin si Rizky. Menantu yang penurut itu gampang dididik. Yang penting dia harus tunduk sama keluarga suami. Lalu terdengar suara yang lebih muda, persis suara Dinda. Tapi Mas Rizky kan masih sayang sama Mbak Maya.
Kemudian terdengar suara tawa sinis Ibu Lestari. Sayang ya, biarin aja. Dia itu anak laki-lakiku. Aku ngomong dikit aja dia bakal percaya. Kalau si Maya nggak tahu diri, suruh minggat aja. Rekaman itu berhenti. Di dalam rumah yang penuh bau dupa itu tak ada satupun yang bisa berkata-kata. Orang-orang yang tadi menatapku seperti perusak rumah tangga, kini beralih menatap Ibu Lestari dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Mas Rizky menunduk di depan Maya, suaranya tercekat. Maya, maafkan aku. Dulu yang salah bukan kamu. Maya tidak menangis. Ia hanya berdiri terpaku, matanya merah. Ibu Lestari tergagap itu. Itu hasil editan. Dia dendam sama ibu jadi dia ngarang cerita. Namun sebelum ada yang sempat membalas, terdengar suara decit rem mobil di luar. Sebuah mobil SUV gelap berhenti tepat di depan halaman. Lalu disusul mobil kedua. Pintu mobil terbuka, Pak Herman turun, tangannya memegang map tebal. Ia menatap lurus ke arah Ibu Lestari, suaranya dingin. Bu Lestari, kebetulan banget keluarga ngumpul semua di sini. Jadi kami nggak perlu repot-repot nyari ibu ke sana kemari. Kehadiran Pak Herman membuat keluarga suamiku yang ada di halaman terdiam. Beberapa orang yang berdiri dekat meja prasmanan otomatis menyingkir. Tidak ada yang memberi aba-aba, tapi semua paham orang yang baru turun dari mobil ini bukan saudara yang telat datang tahlilan. Pak Herman memimpin jalan. Di belakangnya ada dua pria parubaya dan seorang wanita usia 40-an. Wajah mereka tegang seperti tali busur. Pakaian mereka biasa, tidak ribut, tidak bawa senjata. Tapi tatapan mata mereka cukup bikin bulu kuduk berdiri. Begitu Ibu Lestari melihat Pak Herman, wajahnya seakan kehabisan darah. Ia mundur setengah langkah, tangannya mencengkram ujung meja. Bapak, ngapain Bapak kesini? Hari ini rumah saya lagi ada acara haul, kalau ada urusan kita omongin hari lain. Wanita yang datang bersama Pak Herman tertawa sinis. Hari lain. Udah berapa kali ibu janjiin hari lain? Pas minjem ibu nangis darah, pas ditagih ibu sembunyi kayak buronan. Mumpung lagi ngumpul, mending kita selesaikan sekarang. Kata minjem yang baru saja dilontarkan langsung memicu bisik-bisik kerabat di halaman. Bapak Budianto mematung, lap di tangannya jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Pak Herman meletakkan map tebal itu di atas meja teras. Saya persingkat saja. Pak Herman, sampai detik ini, Bu Lestari ini total punya utang ke grup kami sekitar 1,5 miliar rupiah. Ada yang atas namanya sendiri, ada yang pakai nama anaknya, Rizky Pratama, dan ada juga yang menjaminkan sertifikat rumah ini. Seluruh area rumah seolah disedot suaranya. Bapak Budianto nyaris pingsan, Mas Rizky sampai harus memegangi ayahnya. Wajah pria tua itu pucat pasi, bibirnya bergetar. Lestari, dia ngomong benar? Dari mana keluarga kita punya utang sampai 1,5 miliar? Ibu Lestari langsung berteriak walau suaranya sudah jauh melemah. Mereka ngasih bunga mencekik, mereka meras aku utang cuma dikit kok. Aku ngelakuin ini juga demi rumah ini, demi anak-anak, bukan buat seneng-seneng. Pria lain yang datang bersama Pak Herman menambahkan tumpukan kertas ke atas meja. Ini kertas yang ibu tanda tangani sendiri, ini foto ibu terima duit. Ini surat perjanjian telat bayar. Ada pinjaman yang alasannya buat ngobatin suami. Ada yang alasannya buat biaya nikah anak perempuan. Ada yang buat nambah modal proyek anak laki-laki. Tiap orang ibu kasih cerita yang beda-beda. Tapi yang nerima duitnya selalu ibu sendiri. Dinda wajahnya pias. Buru-buru menarik lengan ibunya. Bu, ini maksudnya apa? Ibu kan bilangnya cuma utang kecil doang, kok sampai ada sertifikat rumah dibawa-bawa? Ibu Lestari menghempaskan tangannya. Kamu diam! Anak kecil tahu apa soal urusan orang tua. Tapi bentakan itu sudah tak ada tajinya. Malah membuat semua mata makin menatap tajam ke arahnya. Pak Herman menyapu pandangannya ke semua orang lalu bicara dengan jelas tiap kata. Kami datang ke sini bukan mau ngacau acara haul, tapi Bu Lestari udah kelamaan kabur. Beberapa hari ini, pas dengar Mas Rizky mulai nyari-nyari berkas utang lama, kami para peminjam akhirnya saling ngecek. Ternyata beliau utang sana-sini. Gali lubang tutup lubang, bunganya ditumpuk-tumpuk. Ada yang pakai nama Rizky, ada yang pakai sertifikat rumah sebagai jaminan. Seorang paman dengan suara gemetar bertanya, Lestari, apa benar kamu main judi? Ibu Lestari berbalik dengan cepat. Siapa yang bilang aku judi? Aku utang demi ngejaga gengsi keluarga. Aku nggak mau keluarga besarku ngeremehin rumah kita yang miskin. Aku nggak mau anak lelakiku kehilangan muka. Aku lakuin ini demi suami dan anak-anakku. Pak Herman tertawa dingin. Nggak usah bawa-bawa kata demi keluarga buat tameng. Judi kalah dibilang buat berobat. Utang pinjol dibilang buat anak laki-laki. Maksa menantu bayar utang dibilang mendidik jadi istri. Alasan ibu pakai orang terdekat sebagai tameng tuh udah basi.
Kalimat itu menampar seperti tamparan fisik di tengah halaman. Keluarga yang tadinya menatapku sinis dan menyalahkanku, kini tak ada satupun yang berani menatap mataku. Ada yang menunduk, ada yang geleng-geleng kepala. Seorang bibi menghela napas, sepandai-pandainya nyimpan bangkai. Kalau udah gini mau dibela kayak apa lagi? Aku berdiri di samping Mas Rizky. Kulihat tangannya bergetar. Meskipun ibunya salah, dia tetap ibunya. Tak ada anak yang hatinya tak hancur melihat ibu kandungnya dikepung. Debt collector di tengah acara keluarga besar. Tapi rasa sakit bukan berarti harus menutup mata. Mas Rizky melangkah maju, berdiri sedikit melindungiku dan Mbak Maya. Suaranya serak namun tegas. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tegaskan. Pinjaman yang memang benar, saya tanda tangani sendiri, saya yang akan tanggung. Tapi dokumen yang memalsukan tanda tangan saya tidak akan akui. Uang yang diterima langsung oleh ibu saya yang harus mempertanggungjawabkannya. Istri saya dan Mbak Maya tidak berutang 1 sen pun pada kalian. Maya berdiri di dekat teras sambil menunduk. Kulihat bahunya sedikit bergetar. Mungkin setelah sekian tahun baru kali ini ia mendengar mantan suaminya berdiri melindunginya dari orang luar. Ibu Lestari menangis terseduh. Rizky, ibu ini ibumu. Tega kamu ngebiarin ibumu ditekan kayak gini. Ibu udah tua, kamu mau ibu mati. Mas Rizky memejamkan mata, 1 detik, 2 detik. Saat terbuka tatapannya berbeda, tidak ada lagi emosi meledak, melainkan kekecewaan yang sangat mendalam. Aku tidak akan membiarkan orang menyiksa ibu. Tapi aku juga tidak akan membayar utang yang dibuat dari kebohongan. Mulai sekarang, mana yang sah secara hukum, ibu harus tanggung. Mana yang memalsukan namaku, akan aku usut tuntas. Pak Herman menatap Rizky lama, lalu mengangguk. Kalau kamu bisa bilang gitu, buktikan. Kami butuh uang kami balik, tapi kami juga butuh tahu siapa yang ngutang, siapa yang bawa kabur. Jangan biarin ibumu sembunyi lagi. Mas Rizky beralih ke para penagih utang. Hari ini sedang ada acara haul kakek. Tolong beri kami waktu 1 hari untuk mengurus selamatan leluhur kami. Besok pagi saya akan panggil pengacara. Dokumen asli, saksi, dan bukti transfer semuanya harus dicocokkan dengan jelas. Wanita penagih utang itu melihat Ibu Lestari lalu melihat sesajen tahlilan yang masih mengepul, akhirnya berkata 1 hari, cuma 1 hari. Pak Herman merapikan sebagian berkasnya tapi menyisakan beberapa fotokopi di meja. Bu Lestari, dengerin baik-baik. Jangan dipikir bisa beres dengan nangis. Kali ini nggak ada lagi yang bayarin utang pakai air mata buat ibu. Para penagih utang itu berangsur kembali ke mobil. Deru mesin menjauh, menyisakan halaman yang penuh asap dupa dan rasa malu yang tak bisa ditutupi siapapun. Ibu Lestari jatuh terduduk di kursi, wajahnya putih pucat. Bapak Budianto memegang dadanya, menatap istrinya layaknya menatap orang asing. Dinda berdiri sembunyi di belakang ibunya, matanya melirik gelisah ke kanan kiri. Sementara aku, di tengah orang-orang yang belum pulih dari keterkejutannya, justru memperhatikan satu hal kecil. Ibu Lestari tidak melihat ke arah gerbang. Ia juga tidak menatap Mas Rizky. Matanya dari tadi curi-curi pandang ke arah ruang doa, tempat sebuah berangkas besi tua berada di balik tirai kain beludru coklat. Setelah para penagih utang pergi, halaman rumah kembali hening seperti diselimuti abu. Aroma kemenyan dan dupa menguar, makanan tahlilan sudah hampir tertata semua, tapi tak ada satupun yang punya nafsu makan untuk menyentuhnya. Ayam goreng lengkuas yang keemasan di atas piring, sayur asam yang masih panas, semuanya terasa asing di tengah keluarga yang baru saja dikuliti kepalsuannya. Bapak Budianto duduk di kursi kayu dekat pintu, kedua tangannya bertumpu pada lutut, kulihat bahunya bergetar halus. Pria ini mungkin seumur hidupnya terbiasa membiarkan istrinya mengatur segala urusan. Ia pikir, selama rumah tak ada ribut-ribut, berarti rumah itu aman. Tapi ternyata rasa aman itu cuma tikar yang dipakai menutupi jurang. Ia mendongak menatap istrinya, suaranya parau. Ibu masih nyembunyiin apa lagi dari bapak? Ibu Lestari yang sedang duduk di pinggir dipan, tangannya masih memegang sapu tangan. Dengar suaminya bertanya, ia langsung membentak. Nyembunyiin apa? Bapak dengar orang luar ngomong gitu langsung nuduh istri sendiri. Aku utang juga demi rumah ini, demi anak, demi nama keluarga kita. Bapak tahu apa? Bapak Budianto memejamkan mata seolah menelan ludah yang getir. Demi rumah ini sampai utang 1,5 miliar. Demi anak-anak sampai pakai nama Rizky buat utang. Bu, Bapak nanya serius. Di rumah ini masih ada barang atau rahasia apalagi yang Bapak belum tahu? Ibu Lestari terdiam. Diamnya itulah yang membuatku makin waspada. Ia tak menatap suaminya, tak menatap anaknya, melainkan melirik cepat ke ruang doa. Di balik tirai beludru coklat itu, brankas besi tua terdiam seakan menyimpan rapat rahasia lain. Sebelum aku bicara, Mbak Maya yang dari tadi berdiri mematung di dekat pintu, tiba-tiba membuka tasnya.
Ia mengeluarkan setumpuk kertas fotokopi yang sudah usang, ujung-ujungnya agak keriting, lalu meletakkannya di atas meja. Pak Budi, sebelum cerai saya pernah memfoto dokumen sertifikat rumah. Waktu itu saya belum paham, cuma merasa ada yang aneh, jadi saya simpan kopiannya. Ibu Lestari melompat berdiri seperti ditusuk jarum. Kamu lancang bongkar dokumen rumahku sejak kapan? Dasar perempuan gak tahu diuntung. Udah pergi dari rumah ini masih aja nyimpen surat-surat buat ngehancurin kita ya? Mbak Maya tidak mendebat. Ia hanya menatap mantan mertuanya, suaranya sangat pelan. Kalau surat itu bersih, kenapa ibu harus takut saya simpan fotokopinya? Kalimat itu membungkam Ibu Lestari. Mas Rizky mengambil tumpukan kertas itu. Aku yang berdiri di sampingnya bisa melihat jelas tulisan di fotokopi tersebut. Awalnya ia hanya mengerutkan kening, tapi makin dibaca. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Tangannya meremas pinggiran kertas sampai kusut. Ia bergumam pelan. Sertifikat rumah ini nggak murni atas nama ibu. Bapak Budianto terkejut, buru-buru mengambil kertas tersebut. Ia memakai kacamata bacanya dan melihatnya lekat-lekat. Dalam beberapa detik wajahnya pucat. Ini sertifikat lama. Ada nama saya dan ada hak waris dari ibu saya, Nenek Tarmi. Seorang paman menyeletuk, ibumu Pak Budi. Kan Nenek Tarmi udah lama meninggal. Bapak Budianto mengangguk. Ia membalik ke halaman berikutnya. Di situ ada catatan tulisan tangan, tulisannya gemetar tapi jelas terbaca. Isinya menyatakan bahwa Nenek Tarmi mewariskan hak atas rumah tersebut kepada cucu laki-laki pertamanya, Rizky Pratama, saat beliau meninggal nanti. Bapak Budianto matanya merah menatap kertas itu. Ini benar tulisan almarhumah ibu. Dulu sebelum meninggal beliau memang pesan hak rumahnya buat Rizky, karena waktu kecil Rizky yang nemenin dan ngerawat beliau pas sakit. Tapi habis pemakaman, Lestari bilang surat-surat itu ribet biar dia yang simpan dulu. Saya percaya, makanya nggak pernah nanya lagi. Mas Rizky berdiri mematung. Aku melihat jakunnya naik turun seolah menelan sesuatu yang sangat pahit. Ibu Lestari buru-buru menyela, surat wasiat tulis tangan mana ada kekuatan hukumnya. Lagi pula Rizky itu anakku, rumahnya atau rumahku, apa bedanya? Aku yang nyimpen juga demi dia, takutnya nanti istri-istrinya ngehasut dia buat jual rumah. Ibu ngelakuin ini buat kebaikannya. Aku menatapnya. Saat itu nadaku tidak tinggi karena fakta yang benar sudah cukup telak. Beda bu, kalau rumah ini murni milik ibu, ibu berhak ngusir orang atau minta uang sewa. Tapi kalau di dalam rumah ini ada hak milik Mas Rizky, ibu nggak bisa memeras istrimu untuk bayar uang sewa agar bisa tinggal di hak suaminya sendiri. Dulu Mbak Maya setor 5 juta di rumah ini. Sekarang ibu minta 7 juta padaku di rumah ini juga. Tapi ibu nggak pernah sekalipun cerita ke orang-orang kalau rumah ini sebagian adalah hak Mas Rizky. Ruangan menjadi sunyi. Mas Rizky memegang kertas fotokopi itu, suaranya sangat pelan. Ibu tahu soal hak waris ini sejak awal kan? Ibu Lestari membuang muka. Ibu cuma mau jagain rumah ini biar nggak jatuh ke orang luar. Kalian laki-laki tuh gampang lulu. Istri ngomong dikit langsung tanda tangan jual rumah. Ibu yang jagain demi kebaikanmu. Mas Rizky tertawa getir, tawa yang tidak keras tapi terdengar lebih menyakitkan dari makian. Jagain buatku, atau jagain biar ibu punya senjata buat meras istri-istriku. Dulu Maya tinggal di rumah yang haknya ada namaku, tapi dia harus bayar sewa ke ibu. Sekarang Hana juga, ibu masih nyebut itu menjaga? Ibu Lestari bungkam. Dinda yang berdiri di belakang ibunya wajahnya juga pucat pasi. Sekilas aku menangkap matanya melirik ke arah brankas besi. Lalu buru-buru buang muka. Detail kecil itu makin membenarkan kecurigaanku. Bapak Budianto terduduk lesu. Ia memegang kertas wasiat ibunya, suaranya tersendat. Ini salahku. Ibu sudah pesan, tapi aku mikirnya suami istri harus saling percaya. Kusuruh istriku yang simpan sertifikat nggak apa-apa. Aku pikir asal aku ngalah rumah bakal damai. Nggak taunya. Ia tak menyelesaikan kalimatnya, tapi semua orang paham kelanjutannya. Kepercayaan yang diletakkan pada tempat yang salah bukan hanya bikin bangkrut, tapi juga menghilangkan keadilan dalam rumah tangga. Aku menatap Mas Rizky. Setelah insiden utang palsu tadi, kupikir ia sudah hancur lebur. Tapi saat ini raut wajahnya menampilkan penderitaan yang beda. Penderitaan seorang anak yang sadar bahwa ibunya bukan hanya menipunya soal uang utang, tapi juga menyembunyikan hak milik atas rumahnya sendiri. Selama bertahun-tahun, ibunya tidak hanya mengendalikan uang, tapi juga menguasai narasi di rumah ini. Menentukan siapa yang boleh tinggal, siapa yang diusir, siapa yang dibilang menantu berbakti, dan siapa yang difitnah perusak keluarga. Mas Rizky meletakkan kertas itu di meja. Aku tidak minta ibu serahkan rumah ini padaku sekarang. Aku juga tidak akan mengusir ibu dan bapak. Tapi mulai hari ini, semua dokumen soal rumah ini harus dibuka. Jangan ada lagi yang memakainya untuk meras istriku atau siapapun. Ibu Lestari ingin membantah, tapi Bapak Budianto sudah berdiri. Punggungnya agak bungkuk, langkahnya gontai, tapi suaranya kali ini jauh lebih keras dari yang pernah ku dengar.
Siniin kunci berangkasnya. Ibu Lestari tersentak. Bapak mau ngapain? Bapak Budianto menatap lurus mata istrinya. Aku mau ngelakuin apa yang seharusnya aku lakuin dari dulu. Buka berangkasnya. Ibu Lestari berdiri menghalangi pintu ruang doa. Wajahnya pias tapi masih bersikeras. Di dalam situ cuma dokumen tua. Buat apa dibuka? Ini acara haul kakek. Bapak mau bikin malu keluarga kita biar semua orang nonton aib kita. Bapak Budianto tidak membentak, suaranya merendah seperti pintu yang baru saja ditutup rapat. Keluarga kita hancur bukan karena berangkas ini dibuka. Hancur karena bertahun-tahun ibu ngunci semuanya dan maksa kita percaya sama ibu. Ibu Lestari menggigit bibir, tangannya mencengkeram erat kunci berangkas di kantong bajunya. Mas Rizky berdiri di sampingku, wajahnya tegang. Aku tahu dia sakit hati. Boleh marah dan kecewa pada ibu, tapi melihat kedua orang tuanya berkonfrontasi sehebat ini. Batin anak mana yang tidak tercabik? Seorang pakde yang dihormati di keluarga angkat bicara, Lestari buka aja. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau nggak ada apa-apa, makin harus dibuka biar jelas. Ibu Lestari tak bisa lagi membantah. Setelah beberapa detik, dengan gemetar ia menyerahkan kunci pada suaminya. Suara kunci beradu bergemerincing. Terdengar lebih dingin dibanding gerimis malam itu. Berangkas besi itu ada di balik tirai beludru coklat di ruang doa. Cat berangkasnya sudah mengelupas, di atasnya berdebu tipis. Setiap ada acara selamatan, Ibu Lestari rajin mengepel ruang doa sampai mengkilap. Tapi berangkas ini selalu dikunci rapat. Dulu waktu baru jadi menantu, aku pikir isinya cuma silsilah keluarga, sertifikat tanah, atau perhiasan turun-temurun. Siapa sangka isinya adalah kerangka tulang belulang penipuan selama bertahun-tahun. Bapak Budianto memutar kunci, terdengar bunyi klik. Pintu berangkas terbuka, bau kapur barus, kertas tua, dan lembab langsung menyengat. Bau itu mengingatkanku pada kamar lantai 2 sebelum direnovasi. Tapi kali ini, bau lembab dan jamur itu bukan ada di dinding, melainkan bersarang di hati manusia. Bapak Budianto mengeluarkan map satu persatu. Ada fotokopi KTP Mas Rizky, dokumen utang, perjanjian bunga denda, dan sebuah kantong plastik berisi kertas HVS penuh tanda tangan. Aku mengambil satu lembar, jantungku langsung mencelos. Kertas itu penuh dengan coretan tanda tangan atas nama Rizky Pratama. Ditulis berulang-ulang, ada yang miring, ada yang gemetar, ada yang nyaris persis aslinya. Aku menoleh menatap suamiku. Ia seakan lupa cara bernapas. Bu, ibu nyimpen kertas ini buat apa? Ibu Lestari terbata-bata. Ibu nyimpen buat jaga-jaga kalau butuh urus dokumen buat kamu. Dulu kamu kan sibuk ke proyek terus. Ibu sering bantu tanda tangan dokumen kecil-kecil, wajar dong. Aku meletakkan kertas itu ke meja, bicara pelan namun telak. Bu, bantu tanda tanganin sesekali itu beda sama latihan niru tanda tangan. Ini bukan dokumen kecil, ini surat kuasa persiapan. Kalimatku membungkam semua orang. Dinda di belakang ibunya makin pucat. Kulihat jarinya terus meremas-remas ujung bajunya, kebiasaan yang aneh bagi seseorang yang biasanya sombong. Bapak Budianto kembali mengeluarkan barang. Ada sertifikat rumah, buku catatan pengeluaran, nota-nota kwitansi, dan di rak paling bawah sebuah kotak perhiasan beludru merah marun. Begitu kotak itu dikeluarkan, Mbak Maya yang sedari tadi mundur tak ikut campur tiba-tiba terpaku. Wajahnya berubah seolah melihat hantu dari masa lalu. Ia melangkah maju, suaranya bergetar. Pak Budi, boleh saya lihat kotak itu? Bapak Budianto melihatnya lalu menyerahkannya pada Mas Rizky untuk membukanya. Tutupnya terbuka, di dalamnya ada kalung emas tipis dengan liontin bunga kecil. Kalung itu tidak mewah, tapi begitu melihatnya, Maya langsung menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tumpah seketika. Itu kalung peninggalan ibu saya. Seluruh ruangan hening. Maya mengambil kalung itu dengan kedua tangan, menyentuhnya pelan seakan takut kalung itu hancur. Ibu kandung saya ngasih ini sebelum nikah. Beliau sudah meninggal. Ini satu-satunya peninggalan beliau. Waktu saya disuruh pergi dari rumah ini, Ibu Lestari nahan kalung ini buat potong utang. Saya pikir kalung ini udah dijual dari dulu. Aku menatap Ibu Lestari. Kali ini ia tak bisa langsung mengelak. Wajahnya abu-abu, matanya kebingungan, mencari alasan. Mungkin dalam sejarahnya merampas banyak barang dari orang lain. Ia tak pernah mengira suatu hari barang itu akan diungkit langsung di depan seluruh keluarga. Mas Rizky melangkah maju di depan Maya. Ia tidak bersujud atau bersandiwara, hanya menunduk dalam-dalam dengan suara serak. Maya, maaf. Maaf dulu aku gak ngelindungin kamu. Maaf aku biarin peninggalan ibumu dirampas tanpa aku ketahui. Hari ini aku kembalikan ini padamu, bukan untuk menebus kesalahanku, karena aku tahu gak ada yang bisa menebusnya. Tapi karena ini memang milikmu. Maya memeluk kalung itu di dadanya. Ia menangis tanpa suara.
Tangisannya tidak seperti tangisan Ibu Lestari yang mencari simpati. Tangisan Maya adalah jeritan orang yang sudah terlalu lama dizalimi. Ketika sedikit keadilannya dikembalikan, pertahanannya barulah runtuh. Seorang bibi mengusap air matanya, kasihan anak ini. Dulu kita sekeluarga percaya omongan sebelah pihak dan nyalahin dia. Kalimat itu cukup mengembalikan separuh harga diri Maya. Mas Rizky menoleh ke arah ibunya. Ibu tahu kan ini kalung peninggalan ibu kandungnya Maya? Ibu Lestari menjawab gemetar ibu. Ibu waktu itu juga pusing. Namanya utang ya, harus ada barang yang disita. Mas Rizky memotong omongannya. Untuk pertama kalinya nada bicaranya sangat dingin. Maya nggak punya utang sama ibu. Yang punya utang itu ibu sendiri. Kalimat itu jatuh seperti batang hayo yang terbakar dan patah di tengah ruangan doa. Bapak Budianto kemudian mengambil barang terakhir dari rak bawah. Sebuah buku tabungan bank berwarna biru. Karena aku berdiri di dekatnya, aku langsung membaca nama di sampulnya, Dinda Pertiwi. Aku mengerutkan alis. Mas Rizky, coba lihat buku ini. Dinda langsung maju. Itu punya aku. Ibu cuman simpankan, ngapain mbak ikut campur? Nada bicaranya agak meninggi. Justru kepanikannya meyakinkanku ada yang tak beres. Aku tak merampasnya, aku hanya menatap Mas Rizky. Mas Rizky membuka buku tabungan itu. Total saldonya tidak sedikit, tapi yang menarik perhatianku bukan totalnya, melainkan slip setoran yang diselipkan di dalamnya. Tanggal setorannya sangat berdekatan dengan tanggal di mana Ibu Lestari mencairkan pinjaman dari para debt collector. Aku menatap Dinda. Dinda, bisa jelasin kenapa uang yang dipinjam ibumu dari luar mengalir ke buku tabunganmu? Dinda tersentak. Maksud mbak apa? Ibu sayang sama aku, wajar dong ibu ngasih uang pegangan buat anak perempuannya. Apa itu salah? Mas Rizky mengangkat selembar slip setoran. Kalau cuma sekali mas masih maklum, tapi ini berkali-kali. Totalnya lebih dari 300 juta. Dan tanggalnya sama persis dengan hari di mana ibu cairin utangan rentenir. Kamu mau bilang ini cuma kebetulan? Kamu tahu kan uang ini dari mana? Dinda menggigit bibir. Mas, ini kakakku kan nggak mau belain aku, ya udah, tapi kenapa malah ikut-ikutan bahanan nuduh aku? Mana aku tahu ibu ngutang. Ibu Lestari buru-buru menarik Dinda ke belakangnya. Uang itu ibu yang ngasih. Dia anak perempuan ibu, wajar ibu kasih bekal. Jangan bawa-bawa dia. Aku menatap Ibu Lestari. Kalimatnya terdengar melindungi, tapi tangannya gemetar. Saat itulah Mbak Maya tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Mungkin saya juga harus tunjukkan ini. Dinda menoleh panik. Mbak diam aja, Mbak kan udah cerai. Ngapain balik lagi mau ngancurin keluarga orang? Maya tak peduli. Ia menunjukkan screenshot pesan WhatsApp lama ke Mas Rizky. Pengirimnya, Dinda, isinya. Mbak kalau pelit nggak mau kasih uang, jangan salahin Dinda kalau Dinda bilang ke ibu kalau Mbak nggak menghargai keluarga suami. Pesan berikutnya lebih pedas. Mas Rizky lebih percaya keluarganya daripada istri. Mbak mending tahu diri aja. Bapak Budianto terduduk lemas, wajahnya memutih. Mas Rizky membaca layar itu lalu menatap adiknya. Pesan ini maksudnya apa? Dinda mundur selangkah. Itu, pesan udah lama. Siapa yang ingat? Mbak Maya bisa aja ngedit chat. Mbak Maya menatap Dinda, matanya merah. Dulu ibumu memerah saya dan kamu adalah orang yang paling sering chat saya minta uang. Kadang minta buat modal skincare, kadang buat persiapan lamaran. Kalau saya nggak transfer, besoknya ibumu langsung panggil saudara-saudara dan maki-maki saya. Mas Rizky meletakkan buku tabungan ke meja. Dinda, uang 300 juta itu kamu pakai buat apa? Dinda menatap ibunya. Ibu Lestari membuang muka. Di detik itu, aku tahu tameng pelindung terakhir. Dinda sudah hancur. Ia mulai menangis sesenggukan. Aku cuma mau bisnis, Mas. Teman-temanku pada punya online shop, mobil. Aku nyetok skincare buat dijual. Terus aku main kripto dan pinjol. Awalnya menang tapi lama-lama hancur. Pinjolku numpuk. Aku takut banget, makanya aku minta tolong ibu. Bapak Budianto melompat berdiri. Jadi kamu ngebiarin ibumu ngutang pakai nama kakakmu, lalu meras kakak iparmu cuma gara-gara pinjol dan judi kripto kamu. Ia mengangkat tangan hendak menampar Dinda. Mas Rizky melangkah menahannya. Pak, mukul dia nggak akan ngelunasin utang. Ayahnya menurunkan tangannya dengan lemas. Mas Rizky menatap adiknya. Soal kamu nuduh Maya selingkuh, apa kamu juga yang mengarangnya? Dinda menunduk dalam, tak berani menjawab. Tapi diamnya jauh lebih jelas dari sekadar pengakuan. Mbak Maya memejamkan mata, tangannya menggenggam kalung ibunya yang bergetar. Hanya karena satu fitnah, reputasi seorang perempuan hancur dan pembuat fitnahnya adalah orang dalam rumah ini. Aku berjalan ke depan Dinda. Dinda, kamu boleh benci Mbak Maya. Tapi jangan jadikan ibumu tameng buat menutupi keserakahanmu. Seorang ibu yang salah membela anak memang patut disalahkan. Tapi seorang anak yang tahu ibunya salah tapi membiarkan ibunya makin terjerumus, itu lebih mengerikan.
Dinda menangis meraung, tapi tak ada satupun yang membujuknya. Mas Rizky mengambil selembar kertas HVS kosong, menaruhnya di depan adiknya dan menyodorkan pena. Tulis, semua uang yang kamu terima. Tanggalnya, alasannya, jumlahnya. Yang jadi utangmu, kamu yang tanggung. Mulai sekarang, jangan lempar kesalahan ke ibu, ke istriku, atau ke Maya. Dinda memegang pulpen, tangannya gemetar hebat. Tulisan ceker ayamnya mulai terbentuk, 50 juta buat stok skincare, 70 juta nutup pinjol, 100 juta kripto, 80 juta tutup lubang, total 300 juta rupiah. Ibu Lestari duduk di sampingnya terisak. Tak ada lagi teriakan demi keluarga, tak ada lagi ibu berkorban. Hanya ada seorang ibu yang melihat anaknya menuliskan kejahatan yang selama ini ia tutupi. Aku berdiri di sebelah Mas Rizky, hatiku berat seperti batu. Hal yang paling menyakitkan adalah melihat sebuah keluarga memakai kedok cinta kasih untuk menutupi kesalahan, lalu memaksa orang tak bersalah memikul dosanya. Kertas yang baru saja ditulis Dinda disandingkan dengan berkas utang dari Pak Herman. Barisan angka yang acak-acakan itu bukan cuma mencatat utang, tapi mencatat kebusukan yang selama ini dipendam di rumah ini. Aku melirik Mas Rizky. Wajahnya kelelahan dan pucat, tapi sorot matanya tajam dan logis. Sore itu juga, ia menelepon seorang teman kuliahnya dulu, Andi Wijaya, yang sekarang menjadi pengacara. Andi datang saat azan maghrib baru saja usai. Ia membawa laptop, pemindai portabel, dan beberapa berkas berita acara. Ia tak basa-basi. Menyapa Bapak Budianto, Ibu Lestari, lalu langsung bicara ke intinya. Kita nggak usah main air mata lagi. Kita bereskan pakai hukum. Siapa yang tanda tangan, siapa yang nerima duit, lari kemana duitnya, harus dipisah-pisah yang jelas. Kalimat Andi membuat Ibu Lestari hanya bisa menunduk. Dari siang ia sudah kehabisan air mata. Aku membantu Andi memisahkan berkas. Insting akuntan di kepalaku membuatku bisa tetap dingin di ruangan yang penuh dengan orang yang otaknya mendidih. Kucatat satu persatu. Mas Rizky duduk di sebelahku, sesekali memberikan contoh tanda tangannya jika diminta. Pak Herman juga memberikan salinan berkasnya dan berjanji esok harinya akan bertemu langsung di kantor pengacara untuk memverifikasi dokumen aslinya. Setelah 3 jam, utang-utang itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, dokumen utang yang memalsukan tanda tangan Mas Rizky, totalnya 500 juta rupiah. Andi membuat berita acara terpisah, meminta pencocokan berkas asli, saksi, dan rute aliran dana. Mas Rizky bilang tegas, saya tidak kabur dari tanggung jawab, tapi saya tidak mau membayar utang yang tidak saya pinjam. Kelompok kedua, utang yang langsung ditandatangani Ibu Lestari, totalnya sekitar 700 juta. Banyak yang cairnya tunai, ada foto penyerahan dan ada surat denda keterlambatan. Mendengar angka itu, Ibu Lestari bergetar, Ibu waktu itu panik. Ibu pikir bakal bisa diputar lagi dan dilunasi. Mas Rizky menatapnya sedih tapi tegas. Ibu panik karena judi ibu sendiri, tapi ibu pakai namaku menghancurkan harga diriku, istriku, dan Maya buat bayar kekalahan ibu. Ibu Lestari kembali terisak ke sapu tangannya. Kelompok ketiga, uang yang mengalir ke Dinda, total 300 juta rupiah. Dinda harus menandatangani surat pengakuan bahwa ia menerima dana itu untuk bayar pinjol, modal, skincare, dan rugi kripto. Dinda menangis keras. Mas Rizky, aku tahu aku salah. Tolong bantu aku kali ini aja, Mas. Mas Rizky menjawab, aku nggak bakal ngebiarin kamu kelaparan, tapi aku nggak bakal bayarin utang dari dosamu lagi. Kamu umur 30 kalau salah tanggung jawab. Jangan apa-apa ngumpet di ketiak ibu. Bapak Budianto yang duduk di pojok terlihat jauh lebih tua dalam sehari. Ia menandatangani dokumen yang disiapkan pengacara untuk mengambil alih kendali sertifikat rumah. Hak waris nenek Tarmi untuk Rizky akan diperjelas lewat jalur hukum. Mas Rizky tidak berniat mengusir orang tuanya, juga tak akan menjual rumah itu sekarang. Bapak dan ibu tinggal saja di lantai bawah, tapi mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa menyekolahkan sertifikat ini, apalagi dipakai buat menekan istriku bayar uang sewa. Bapak Budianto mengangguk, matanya merah. Bapak salah karena kelamaan diam. Mulai sekarang surat rumah Bapak sama pengacara yang pegang. Nggak boleh lagi dipegang satu orang sesuka hatinya. Ibu Lestari menatap putranya. Suaranya parau nyaris habis. Kamu benar-benar mau penjarain ibumu sendiri. Mas Rizky diam beberapa detik lalu menjawab, aku tidak mau menjarakan ibu, tapi aku mau ibu berhenti. Kalau ibu masih diam-diam utang pakai namaku, aku terpaksa pakai hukum buat melindungi keluarga kecilku. Berdiri di samping suamiku, jujur aku tidak merasa lega atau puas. Hatiku terasa berat, tapi ada hal-hal yang jika ditoleransi dengan cara yang salah, justru si pelaku tak akan pernah berhenti. Mengalah untuk menang bukan berarti harus terus membiarkan 9 kezaliman menjajah orang yang tidak bersalah.
Sebelum Mbak Maya pulang, Mas Rizky menyerahkan kalung peninggalan ibunya kembali. Maya menggenggam kalung itu di dadanya. Rizky menunduk. Maya, permintaan maaf ini sangat terlambat, tapi aku sama pengacara bakal ngusut uang yang dulu kamu bayarin buat utang ibu. Aku nggak minta kamu maafin aku cuma mau kamu dapat keadilan yang seharusnya jadi hakmu. Maya menatap Mas Rizky lalu menatapku. Aku nggak mau balas dendam. Aku cuma berharap setelah ini nggak ada lagi perempuan yang harus pergi dalam diam sepertiku. Aku melangkah mendekatinya. Terima kasih Mbak. Kalau nggak ada Mbak, aku mungkin cuma meributkan soal uang 7 juta. Aku nggak bakal tahu ada jebakan raksasa di belakangnya. Mbak Maya mengangguk pelan. Di antara kami tak ada pelukan dramatis. Hanya rasa saling menghargai dari dua perempuan yang selamat dari jerat yang sama. Malam itu aku dan Mas Rizky tidak kembali ke kamar lantai 2. Kami pindah dan menyewa apartemen kecil dekat kantor kami. Apartemennya hanya satu kamar tidur, dapur kecil, dan balkon yang cuma muat 2 pot tanaman kemangi. Tapi anehnya setiap kali buka pintu napas rasanya lebih lega. 5 bulan berlalu segalanya mulai tertata. Ibu Lestari terpaksa menjual mobil SUV kesayangannya dan menyerahkan perhiasannya untuk dicatat pengacara demi mencicil utang. Ia juga rutin diantar Bapak Budianto ke psikolog. Walaupun awalnya beliau memberontak tak mengaku sakit, perlahan ia mulai mengikuti terapi. Dinda terpaksa kerja jadi SPG, kosmetik di mall, sebagian gajinya dipotong langsung untuk bayar sisa utangnya. Ia belum berubah sepenuhnya jadi baik. Tapi minimal ia sudah tak punya tameng untuk terus berbuat jahat. Bapak Budianto sekarang yang pegang kendali rumah, mengurus belanjaan dan mencatat keuangan. Pernah suatu hari ia menelepon Rizky, Bapak minta maaf sama kamu dan Hana. Dulu Bapak pikir ngalah itu demi kedamaian. Nggak taunya ngalah yang salah malah bikin pondasi rumah ambruk. Mas Rizky tetap mengirimkan uang bulanan sewajarnya untuk orang tuanya. Ia berkata padaku, aku tetap sayang ibu, tapi sayang ibu nggak berarti aku harus membiarkan ibu menyakiti istriku. Mendengar itu, hatiku meleleh. Setelah badai sebesar ini, aku tidak menuntut suami yang sempurna. Aku cuma butuh suami yang tahu batas benar salah dan tidak meninggalkanku sendirian melawan keluarganya. Suatu malam di apartemen, aku memasak ikan bumbu kuning, sayur rebus, dan sambal tomat. Mas Rizky memisahkan daging ikan dari durinya lalu menaruhnya di piringku sambil tersenyum hangat. Apartemen kita kecil banget ya, Han? Aku menatap sandalku yang sejajar dengan sandalnya di depan pintu, menatap lampu kuning yang menyinari meja makan kami yang sederhana, lalu menjawab, kecil nggak apa-apa mas. Yang penting di rumah ini nggak ada yang ditinggalkan sendirian. Di dunia ini, berbakti pada orang tua memang wajib, tapi jangan jadikan berbakti sebagai rantai belenggu. Orang tua yang sayang anak tidak akan menjadikan cintanya sebagai alat kontrol. Anak yang berbakti juga harus tahu cara melindungi keluarga kecilnya sendiri. Siapa menabur angin, dia menuai badai. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Hidup jujur dan waras adalah kunci agar suatu hari kita masih bisa saling menatap dengan kepala tegak. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara merasa cerita ini bermanfaat, silakan tinggalkan like. Jika ada saran atau masukan untuk kanal kami, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan sampai jumpa di cerita berikutnya di kanal Keindahan Senja Kehidupan.